Bab 51, satu orang lagi. Angin malam yang dingin berhembus. Rhode berdiri di balkon di lantai 2, diam-diam menyaksikan pemandangan Deepstone City yang indah di hadapannya. Di sepanjang tepi tambang, lampu terbentuk menjadi garis-garis cerah yang berkedip-kedip di langit gelap seperti kunang-kunang di malam hari. Tetesan menenangkan dari sungai terdekat, bersama dengan angin sepoi-sepoi yang bisa terdengar dari kejauhan, tampaknya membentuk dunia yang sama sekali baru. Rhode merasa bahwa keberadaannya di dunia ini menjadi semakin realistis. Buk, buk. Sepasang langkah kaki lembut datang dari belakang, tetapi Rhode tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui siapa itu. Orang itu juga tidak mengatakan apa-apa dan berdiri diam di samping Rhode, mandi di malam yang dingin. Setelah beberapa waktu, suara Marlene terdengar di telinga Rhode. "Aku sudah mendengar tentangmu dari Lais, terima kasih. Aku tidak melakukan apapun yang layak untuk ucapan terima kasihmu," kata Rhode dengan dingin. "Kamu menyelamatkan Lais. Tindakan ini sendiri adalah masalah yang sangat penting bagi aku." Marlene mengulurkan tangannya dan menjentikkan rambutnya yang panjang. Kemudian, dia melirik punggung Rhode. "Dia satu-satunya temanku. Persahabatan kami dulu sama, dan tidak ada perbedaan sekarang. Jika dia mati..." Marlene terdiam, tapi Rhode bisa mengerti apa yang dia katakan. "Apakah kamu tahu tentang masa lalu Lais? Jika dia ingin memberitahuku, dia akan mengambil inisiatif untuk melakukannya." Rhode tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, dia hanya mengangkat bahu dan memberikan jawaban yang tidak jelas. Ketika dia menemukan poin Rhode, Marlene mendapati dirinya tidak dapat segera menjawab. Dia diam-diam memperhatikan Rhode dan mengepalkan giginya. Meskipun Lais mengatakan kepadanya bahwa Rhode adalah orang yang santai, Marlene tidak bisa mengerti bagaimana ia mudah bergaul dengan. "Aku telah memutuskan, Mr. Rhode. Aku menyetujui persyaratan kamu. Aku ingin tinggal." "Oh." Mendengar jawaban Marlene, Rhode berbalik. "Apakah kamu benar-benar memutuskannya?" Marlene dengan bangga mengangkat kepalanya dan menjawab, "Iya." Meskipun dia telah kehilangan secara menyedihkan, dia berhasil memahami kelemahannya sendiri. Dia percaya bahwa mungkin Rhode tidak akan bisa memberikan saran terbaik kepadanya, tetapi setidaknya seseorang bisa menunjukkan kesalahannya. Sekarang dia telah membuat keputusan, dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Itu harga dirinya. "Baik." Rhode tidak mengucapkan kata-kata aneh dan sedikit mengangguk. "Apakah kamu masih terluka?" "Tidak apa-apa." Ketika dia tiba-tiba mendengarnya menanyakan hal ini, ekspresi tenang Marlene mengalami sedikit perubahan. Tanpa sadar, dia memegang pergelangan tangannya. Luka itu bukan sesuatu yang serius, dan setelah menerima perawatan Lais, bahkan tidak ada keropeng yang tersisa. Namun cedera ini masih meninggalkan simpul di hatinya. Hanya dengan memikirkannya, seolah-olah dia masih bisa merasakan sakitnya. "Tapi kamu punya kesempatan untuk mengalahkanku." Marlene kaget. Kata-kata yang tak terduga ini mengejutkan Marlene, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. "Cedera kamu tidak serius. Jika kamu memiliki kemauan untuk melawan ketika kamu terluka, maka bahkan jika kamu gagal pada akhirnya, itu tidak akan secepat seperti sebelumnya. Hanya cedera kecil dan kamu benar-benar menyerah berjuang. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati yang nyata, tindakan ini mirip dengan menjatuhkan hukuman mati pada diri sendiri." Wajah Marlene memerah ketika dia mendengar Rhode menunjukkan kesalahannya. Setelah itu, dia perlahan-lahan mengingat perkelahian dengan Rhode dan menemukan bahwa apa yang dikatakannya benar. Meskipun mengalahkan pemuda itu hampir tidak mungkin, tapi setidaknya dia tidak akan kehilangan begitu banyak. Seperti yang dia katakan, itu adalah pertarungan hidup atau mati, dia akan mati. "Aku mengerti. Terima kasih, Tuan Rhode." "Tidak masalah, aku hanya mengatakannya dengan santai." Setelah ragu-ragu sebentar, dia bertanya lagi. "Bapak." "Rhode, aku dengar itu, kamu datang dari Eastern Hill." "Iya, apa masalahnya?" "Tidak. Aku hanya ingin..." Gadis itu membuka mulutnya tetapi tidak menyelesaikan kalimatnya. "Sudahlah, aku akan pergi. Selamat malam, Tn Rhode." Seharusnya tidak mungkin, menurut informasi, bahwa keluarga telah lama punah. Marlene menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran itu. Lalu, dia mengucapkan selamat tinggal dengan sedikit mengangkat ujung roknya dan membungkuk. Tiba-tiba, suara nyaring memecah keheningan malam itu, membuatnya takut sesaat. "Hei, kamu anak sialan. Di mana kamu?" "Aku datang." Rhode berjalan ke pintu masuk dan melihat Old Walker berdiri di sana dengan tidak sabar.
Kali ini, sikap orang tua yang malas dan dekaden dari sebelumnya telah hilang. Pakaiannya yang compang-camping diganti dengan sepotong baju kulit tua yang bersih. Sebuah busur kayu tebal dan bergetar penuh panah ditempatkan dengan rapi di punggungnya. Seolah-olah dia memiliki makeover total dan seluruh tubuhnya tampak terpancar dengan energi. Hanya wajahnya yang masih memiliki ekspresi seolah-olah seseorang berutang kepadanya. Aku pikir kamu tidak akan datang, Mr. Walker. Meskipun wajah Old Walker jelas menunjukkan ketidakpuasannya, Rhoda menutup mata untuk itu. Dia berjalan ke sisi Old Walker dan meliriknya, lalu mengangguk. Kamu masih punya 20 menit. Ya, selamat datang di kediamanku yang sederhana. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah anggota biasa dari kelompok tentara bayaran. Jangan terlalu bangga, nak. Melihat Rhoda mencoba mengudara, Old Walker dengan dingin mendengus dan menjawab, aku ingin melihat betapa buruknya seorang pria sombong sepertimu akan gagal. HMPH, pada saat itu aku akan mengejekmukmu tanpa akhir sehingga anak nakal yang tidak tahu berterima kasih sepertimu akan mengalami kenyataan kejam. Rhoda tetap tenang dan tetap diam. Ini membuat orang tua itu marah. Kemudian, seolah menemukan sesuatu untuk mengejek Rhoda, dia menangkap pandangan Marlene yang tidak puas di sampingnya. Mulutnya berkedut. Siapa cewek ini? Apakah dia wanitamu? Tidak buruk, hanya saja wajahnya sedikit jelek. Kamu. Marlene segera menyala. Sejak awal, ketika dia mendengar suara keras Old Walker, dia sudah mengklasifikasikannya sebagai pria kasar itu. Dan sekarang pria kasar itu menghinanya. Ini bukan sesuatu yang bisa ditoleransi oleh seorang bangsawan muda seperti dirinya. Pria yang kasar. Aku. Ini adalah Miss Marlene, seorang kenalan lama Lais yang akan bergabung dengan kelompok tentara bayaran kita untuk saat ini. Jelaslah bahwa Rhoda tidak bermaksud membiarkan Marlene melampiaskan amarahnya. Sebelum Marlene berbicara, dia melambaikan tangannya dan menyela mereka. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menyambut. Jadi, Mr. Walker, ini sudah terlambat hari ini. Aku akan menyiapkan kamar untuk kamu. Selamat beristirahat. Besok kita akan mulai lebih awal untuk pergi ke pemakaman Pavel. Tentu saja, tidak masalah, nak. Kamu pikir aku adalah? Old Walker mengoceh setengah jalan sebelum benar-benar mendaftarkan apa yang dikatakan Rhoda. Tunggu. Dia menatap Rhoda karena terkejut. Kemudian dia melompat seperti seekor kucing yang ekornya telah diinjak. Pemakaman Pavel? Apa yang akan kita lakukan di tempat hantu itu? Kamu sudah memilih misi sialan itu? Tentu saja. Mendengar pertanyaan Old Walker, Rhoda mengangkat alisnya. Kamu anak gila. Kamu benar-benar mengambil misi ini. Mengapa kamu tidak memberitahu aku sebelumnya? Sederhana. Pertama, ketika kami pergi mencari kamu, aku belum menerima misi ini. Kedua, bahkan jika kami menerimanya, kamu belum menjadi anggota kelompok tentara bayaran kami. Aku tidak berpikir bahwa itu perlu untuk memberitahu kamu. Kamu. Old Walker menunjuk Rhoda dengan geram, tangannya sedikit bergetar karena marah. Kamu benar-benar membodohiku. Aku keluar. Lakukan sesukamu. Rhoda bahkan tidak memandangi matanya saat dia berhadapan langsung dengan temperamen Old Walker. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sebenarnya seorang masokis. Jika dia tidak memberinya pelajaran, dia pasti tidak akan mengikuti perintahnya di masa depan. Karena itulah, sejak awal, dia tidak repot-repot bersikap sopan padanya. Selain itu, bahkan jika orang tua ini meninggalkan grup, itu tidak akan mempengaruhi rencananya dengan selisih yang besar. Karena dia sudah menyusun rencana untuk menantang pemakaman dengan minimal 2 orang, dan lebih jauh lagi, sekarang dia memiliki kehadiran Marlene di dalam kelompok, jadi bahkan jika Old Walker gagal muncul, itu tidak masalah. Tidak mengejutkan bagi seorang pengecut untuk kembali pada kata-katanya. Kamu. Old Walker merasakan darahnya mendidih dan hampir pingsan. Pada saat ini, Marlene yang berdiri di pintu juga terkekeh, memandang Rhoda dengan main-main. Karena Rhoda selalu mengenakan ekspresi acuh tak acuh, Marlene berpikir bahwa dia pasti orang yang pendiam. Tetapi ketika dia melakukan kontak dengan dia menemukan bahwa dia benar-benar berbicara banyak, dan kadang-kadang kata-katanya menyakitkan. Usianya mungkin tidak jauh lebih tua dibandingkan dengan dia, tetapi setiap kali dia berdiri di sampingnya, dia selalu merasa seperti dia adalah raksasa yang menjulang. Dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya tentang orang-orang yang seumuran dengannya. Atau mungkin dia pengecualian? Setelah menatap Rhoda sejenak, Old Walker akhirnya menyerah. Dia meletakkan tangannya dan memutar kepalanya. Ya, nak, kamu menang. Aku ingin melihat seberapa parah kamu akan mati.
Aku akan pergi dengan kamu, tetapi jika aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, aku akan segera melarikan diri. Aku mungkin sudah tua, tetapi aku masih tidak ingin menyerahkan hidup aku yang lama ini ke tangan anak yang ceroboh seperti kamu. Tidak masalah. Rhode mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Jika kamu bisa melakukannya, maka aku tidak punya pendapat. Apa yang dia maksud? Dia bingung dan terkejut pada saat bersamaan. Apa yang dia maksud? Babak 52, Jalan Pintas. Pemakaman Pavel terletak di daerah pegunungan timur laut di luar kota Batu Dalam. Dulunya merupakan daerah pertambangan kecil yang makmur, tetapi teknik penambangan tidak sepenuhnya dikembangkan pada waktu itu dan tanah longsor terjadi dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, banyak penambang terbunuh dan terluka, dan orang mati dikuburkan di bawah bumi, tidak pernah ditemukan lagi. Seiring waktu berlalu, daerah itu berubah menjadi kuburan. Belakangan, Uskup Pavel menggalang dana untuk membangun pemakaman yang layak, dan sebagai ucapan terima kasih atas kegiatan amalnya, tempat itu dinamai Pavel Cemetery. Tetapi tidak ada yang pasti di dunia ini. Uskup yang dulunya mulia berubah menjadi ahli nujum terkenal, dan pemakaman itu secara alami menjadi wilayah kekuasaannya. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, tetapi Rhode merasa itu tidak menarik. Melawan musuh-musuhnya, bunuh atau tangkap mereka, lalu rampas secepat mungkin. Seperti motif pelaku? Itu bisa diselidiki perlahan setelah itu. Lebih baik tidak melakukan sesuatu yang akan membuang waktu. Tidak lama kemudian, jalan yang mereka lalui dengan baik menghilang. Satu-satunya jejak jalan yang tersisa hanyalah beberapa keping batu tulis yang retak. Jalur pegunungan sulit dilintasi, tetapi bagi Rhode, hal yang paling menyebalkan bukan itu, tetapi sebaliknya, orang tua itu yang mengomel dari belakang. Aku berkata, "Nak, apa maksudmu dengan membawa kami ke tempat mengerikan ini?" Old Walker mengeluh tanpa henti saat dia menatap permukaan gunung yang curam. Pemakaman Pavel ada di sisi lain gunung. Jika kamu tersesat, aku tidak keberatan menunjukkan arahnya kepada kamu. Terima kasih atas niat baikmu. Ketika dia berjalan di depan, Rhode tidak repot-repot kembali dan menolak proposal Old Walker dengan sinis. Aku pikir cara ini lebih baik. Lebih baik. Mendengar jawaban Rhode, Old Walker hampir pingsan. Dia melihat jalan di depannya dan membandingkannya dengan jalan di kaki gunung. Rute mana yang lebih baik? Apakah itu perlu didiskusikan? Meskipun dia merasa tidak puas, dia masih menekan amarahnya dan mengikuti di belakang. Rhode memberitahu Old Walker tentang kondisi yang sama yang dia berikan kepada Marlene. Jika dia tidak sepenuhnya mematuhi perintahnya, dia akan segera meninggalkannya di sini untuk mati. Meskipun dia tidak yakin apakah Rhode serius atau tidak, Old Walker akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Rhode mengenakan baju kulit biasa dan berjalan di depan sementara Lais dan Marlene mengikuti di belakang. Jejak gunung yang curam tidak menyebabkan terlalu banyak masalah bagi Rhode dan Lais, bahkan Marlene tampaknya tidak terganggu olehnya. Meskipun dia tidak terbiasa mendaki gunung, dengan dukungan tambahan dari sihirnya, itu tidak sulit. Mereka hampir sampai. Di sudut, jalan gunung itu semakin sempit dan lebih berbahaya. Tapi Rhode punya rencananya sendiri. Dia membandingkan pemandangan di depannya dengan yang ada di ingatannya, lalu dia mengangguk. Bahkan, sejak awal, dia tidak berencana untuk menyerang wilayah musuh secara langsung. Pemakaman Pavel adalah penjara bawah tanah yang agak unik karena separuh wilayahnya terletak di permukaan dan setengahnya berada di bawah bumi, lebih tepatnya, berada di dalam tambang. Jika mereka menyerang langsung dari depan dengan hanya 4 orang, mereka akan melelahkan diri sampai mati dengan melawan gerombolan mayat hidup sebelum menghadapi bos. Adapun untuk menyelesaikan pencarian, itu akan berubah menjadi lelucon. Itu sebabnya dia tidak menyerang secara langsung karena dia punya rencana yang lebih baik. Pemain bisa digambarkan sebagai orang yang paling rajin namun pemalas di dunia. Mereka rajin karena hasrat mereka untuk berpetualang jauh lebih tinggi daripada orang-orang dari dunia ini. Apakah itu lubang, sungai, atau selokan, para pemain akan menghabiskan waktu mereka untuk menjelajahi setiap sudut dan celah ruang bawah tanah dengan harapan untuk menemukan beberapa harta berharga atau artefak untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dari titik ini, dapat dikatakan bahwa bandit yang paling serakah pun tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Adapun kemalasan mereka, mereka hanya akan mencari jalan pintas ketika dihadapkan dengan garis pencarian yang panjang. Pintasan, itu bahkan termasuk mengeksploitasi bug game. Para pemain akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu sesingkat mungkin. Sejujurnya, para pemain hanya tidak ingin mengikuti perintah yang diatur untuk mereka dan lebih tepatnya menempa jalan mereka sendiri. Itulah yang sedang dilakukan Rhode sekarang.
Alasan mengapa dia tidak memilih jalan di kaki gunung adalah karena dia tahu jalan masuk tersembunyi di jurang gunung di atas. Ada lubang kecil dalam yang menuju pemakaman Pavel. Lubang ini dulunya merupakan terowongan penambangan bagi para penambang untuk keluar dari lubang. Jika Rode menggunakan jalan tersembunyi ini, ia dapat dengan mudah memasuki pemakaman Pavel dan mempersingkat perjalanannya hampir setengahnya. Di sekitar tepi jurang gunung, angin dingin semakin kuat. Itu di sini. Jarak darinya adalah sebuah lubang dengan diameter tidak lebih dari 2 meter. Rode mengangguk puas ketika dia berjalan ke tepi lubang dan mengintip ke bawah. Namun, yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan. Tunggu, nak, apa yang kamu coba lakukan? Kamu ingin kami melompati lubang ini? Ya, ini lubang yang terhubung ke sebuah terowongan. Dari sini, kita bisa memperpendek setengah jarak. Lelucon yang luar biasa. Old Walker mendengus tidak puas. Bagaimana kamu tahu bahwa lubang ini mengarah ke terowongan, nak? Jika kita turun dan jatuh ke tengah monster sialan itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Lebih jauh lagi, bahkan jika kita membunuh necromancer terkutuk itu, bagaimana kita bisa kabur? Bodoh. Rode tidak menjawab, tetapi jelas, Marlene tidak setuju dengannya. Apakah kamu tidak tahu hubungan antara mayat hidup dan ahli nujum? Mereka mengandalkan sihir necromancer untuk mempertahankan keberadaan tubuh mereka. Setelah kita membunuh ahli nujum itu, maka mayat hidup akan berubah menjadi tumpukan mayat yang tidak berguna. Ini adalah pengetahuan dasar. Apakah kamu benar-benar seorang tentara bayaran? Aku seorang tentara bayaran, bukan penyihir. Setelah diejek oleh Marlene, Old Walker segera mundur dan menggerutu pada dirinya sendiri. Siapa yang tahu pikiran abnormal macam apa yang dimiliki oleh para penyihir eksentrik? Abnormal? Kamu bodoh. Aku akan pergi dulu. Rode dengan tegas mengakhiri perselisihan kecil sebelum itu berubah menjadi sesuatu yang besar. Selanjutnya adalah Lais, lalu Marlene, lalu kamu, Walker. Karena kamu seorang veteran, aku pikir kamu tidak perlu bantuan aku, kata Rode, dan kemudian dia menghilang ke dalam lubang. Angin sepoi-sepoi yang dingin menyapu. Meski kedalamannya sekitar 4 hingga 5 meter, dengan bantuan Spirit Bird, Rode mendarat di tanah dengan lancar. Swos! Tiba-tiba, cahaya terang muncul di telapak tangan Rode dan menyinari lorong yang gelap. Rode mengambil langkah maju dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di depan, dia akhirnya santai. Pada saat yang sama, 3 lainnya juga mengikutinya dan melompat. Lais dan Marlene dengan mudah menggunakan sihir mereka untuk membuat mereka melayang. Sementara Old Walker tidak bisa menggunakan sihir, karena dia pernah menjadi ranger veteran, ketinggian seperti ini tidak sulit baginya. Ayo bergerak. Rode berbicara dengan suara rendah dan mengambil posisi garda depan. Di dalam terowongan tua, hanya langkah kaki mereka yang bisa terdengar dalam kegelapan. Lais, seperti biasa, mengambil peran dari Rode sebagai mercusuar, dan memanggil cahaya suci untuk menerangi jalan bagi keempat. Menurut instruksi Rode, Marlene berjalan di samping Lais untuk membantunya mengurangi kemungkinan penyergapan. Old Walker mengikuti dari belakang grup karena itu posisi yang relatif berbahaya dan kritis. Jika musuh menyerang dari belakang mereka, itu akan menjadi sangat berbahaya. Untuk itu diperlukan seorang veteran berpengalaman untuk melindungi mereka dari belakang. Karena Marlene dan Lais jelas tidak dapat menanggung beban, posisi barisan belakang diserahkan kepada Old Walker. Kotoran bergeser di bawah kaki mereka saat mereka berjalan. Di bawah penerangan cahaya suci, alat berkarat yang ditinggalkan, gerobak penambangan tua, lubang korosif pada tiang kayu, dan jaring laba-laba akhirnya terbuka. Dari waktu ke waktu, angin sepoi-sepoi menyapu terowongan. Tiba-tiba, aroma berbahaya melayang di udara. Lais. Di ujung terowongan, Rode memindai lubang tambang yang tampaknya kosong di depannya. Kemudian, dia dengan cepat membuat gerakan tangan. Ketika Lais melihat ini, dia buru-buru menghentikan langkahnya dan diam-diam melemparkan penghalang pada mereka berempat. Old Walker yang awalnya agak ceroboh juga mulai menghunuskan belati di pinggangnya, kedua pupil matanya yang lebar bergerak dari sudut ke sudut dengan kewaspadaan. Kemudian, dia berjongkok untuk menangkap suara gerakan di sekitar mereka. Meskipun tentara bayaran tua ini telah mengeluh dan menjengkelkan mereka sepanjang jalan, saat ini ia mengungkapkan sifat profesionalnya. Marlene tidak bereaksi sampai dia melihat yang lain mengambil sikap hati-hati. Dia segera memegang tongkat di tangannya, menunggu perintah lebih lanjut. Namun, alih-alih memindai area, matanya terfokus pada punggung Rode. Bahkan jika musuh ada di depannya, dia tidak bisa bertarung tanpa seisinya. Meskipun kondisi ini keras, setelah kegagalan awalnya, Marlene tidak benar-benar menentangnya lagi. Keempat kemudian perlahan-lahan berjalan menuju lubang tambang. 1 langkah, 2 langkah,
3 langkah. Retak. Tiba-tiba, lengan layu keluar dari tanah dan bergegas menuju mereka berempat. Menghadapi serangan mendadak ini, Rohde, yang sudah siap dari awal segera melambaikan pedangnya. Cahaya pedang mengiris kegelapan. Mengikuti dengan pekikan siulan yang tajam, lengan yang layu dipotong menjadi 2. Kemudian, tiba-tiba, tanah bergetar dengan kuat, dan tak terhitung lengan layu terbang ke udara. Pada saat yang sama, tubuh gelap dan kering merayap keluar dari tanah. Marlene, baik. Mendengar perintah Rohde yang tiba-tiba, Marlene tertegun sejenak. Kemudian dia buru-buru mengangkat tongkatnya dan mengerahkannya ke tanah. Caici. Frost. Kabut putih sedingin es berputar di ujung tongkat yang perlahan-lahan menelan udara di sekitarnya. Suhu mulai menurun secara drastis, partikel es bahkan mulai muncul di udara. Undead jelas dipengaruhi oleh fluktuasi suhu dan gerakannya terhenti. Pada saat ini, nyala api yang menyala-nyala muncul dari pedang Rohde. Merayu. Di dalam api yang menyala, anjing hitam itu muncul sekali lagi. Ia menggeram pada musuh yang membeku di depannya, dan di bawah komando Rohde, ia bergegas maju, memamerkan taring dan cakar yang tajam. Marlene. Hujan badai. Mengakui perintah Rohde, Marlene mengangguk dan mengangkat tangan kanannya. Segera, percikan listrik berderak di sekitar jari-jarinya, dan dalam sekejap mata, sambaran petir melesat ke arah mayat hidup. Badai petir memanggang makhluk mayat hidup, dan dampaknya meluncurkan anggota tubuh mereka ke langit. Segera, sebelum area di depan mereka kosong sekali lagi. Ini. Marlene menatap pemandangan di hadapannya dengan tak percaya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan sihirnya kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa dia mampu mengalahkan banyak makhluk mayat hidup. Apa yang membuatnya lebih senang adalah dia hanya menggunakan 2 mantra dan itu adalah mantra level rendah untuk boot. Karena mereka tidak membutuhkan waktu casting yang lama, kerusakan seharusnya tidak signifikan. Terlebih lagi, dia tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar bisa menyerang dengan lancar. Cairan dan casting cepat adalah keterampilan penting bagi penyihir. Jika mereka bisa bermain lebih cepat, mereka bisa menangkap inisiatif untuk merebut kendali medan perang. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Penyihir harus menghafal ratusan mantra yang berbeda. Untuk dapat memutar mantra dengan lancar dan melemparkan dengan cepat pada saat yang sama bukanlah hal yang mudah. Hanya ketika penyihir memasuki tahap lingkaran jiwa dan memperoleh kontrol yang lebih baik dari kemampuan mereka maka mereka kemudian dapat melakukan lebih cepat dan lebih halus. Tapi tetap saja, kemampuan Rohde untuk memerintah benar-benar indah dan melampaui harapannya. Siapa dia sebenarnya? Marlene hanya bisa menatap Rohde. Meskipun benar bahwa dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang sihir, dia juga memilikinya. Tetapi dalam panasnya pertempuran, dia tidak dapat memilih yang tercepat maupun yang paling kuat dari daftar mantera-mantera yang cukup besar tanpa ragu-ragu. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Apakah dia juga seorang penyihir? Jika Rohde mendengar pikiran batin Marlene, dia pasti akan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa mempelajari sihir begitu sulit dan menyusahkan di dunia ini. Alasan dia bisa memerintahkan Marlene untuk menggunakan mantra itu adalah karena, kembali dalam permainan, para pemain biasanya akan memilih untuk menggunakan beberapa mantra AoE skala besar ketika bertarung melawan sekelompok monster, dan dia hanya dengan santai memilih salah satu dari mantra itu. Adapun prinsip kombinasi sihir, dia tidak tertarik untuk memahami hal-hal yang membosankan itu sama sekali. Pertempuran berakhir dalam 5 menit. Di bawah selimut es, makhluk mayat hidup itu membeku dan tidak dapat menunjukkan ancaman lebih lanjut. Mereka benar-benar kewalahan oleh mantra Marlene. Setelah beberapa saat, Rohde memindai sekali lagi. Ketika dia memastikan bahwa tidak ada ancaman lagi, dia meletakkan pedangnya dan membuat gerakan tangan. Bersihkan medan perang. Lais dan Old Walker mengangguk dan segera bubar. Di sisi lain, Marlene mengungkapkan ekspresi bingung. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Rohde. Bersihkan medan perang? Iya nih. Rohde berkata dengan jelas dan pergi ke samping tubuh yang telah benar-benar tercabik-cabik, hanya menyisakan tulang dan pecahan. Dia mengulurkan tangannya dan mulai mencari sesuatu. Periksa apakah ada hal-hal baik di tubuh ini dan berikan padaku. Sentuh mayatnya? Wajah Marlene langsung memucat. Bab 53, mengacaukan. Gadis muda itu bermimpi. Pahlawan terkenal yang dipersenjatai dengan senjata legendaris membantai monster jahat yang menghalangi jalan mereka. Akhirnya, mereka meraih kemenangan besar atas bos dan menerima kehormatan yang tak terukur dan ketenaran mereka menyebar ke seluruh negeri. Namun, pada akhirnya, mimpi hanyalah mimpi.
Itu tidak menjelaskan bagaimana para pahlawan bekerja keras untuk mengambil setiap jarahan dari sisa-sisa monster untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk pertarungan berikutnya. Realitas itu kejam. Ketika dia menatap Rode dan yang lainnya yang menelanjangi mayat-mayat busuk, beberapa koin emas di antara benda-benda aneh lainnya muncul dari tubuh. Marlene hanya bisa berdiri di samping mereka dengan ekspresi dan protes yang gelap. Ini adalah penghujatan terhadap almarhum. Sayangnya, keberatannya yang benar jatuh di telinga yang tuli. Kamu pasti bercanda. Rode mencibir ketika dia mengambil beberapa koin emas yang jatuh di tanah dan memasukkannya ke sakunya. Kami adalah tentara bayaran, dan mereka adalah musuh kami. Secara alami, kita harus mengambil apa yang pantas kita dapatkan. Dan, tentang masalah penistaan terhadap almarhum, aku akan berpikir bahwa ahli nujum itu telah melakukannya sekali, jadi aku kira orang mati tidak akan keberatan jika kita melakukannya lagi. Irasional. Lais, ayo bicara sedikit pengertian padanya. Apa yang kamu? Ketika Marlene berbalik dan melihat Lais dengan hati-hati mengambil kalung perak di leher mayat, dia tidak tahan untuk melanjutkan hukumannya. Ah, ini. Wajah Lais memerah dan tersenyum canggung. Bukannya dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Marlene. Bagaimanapun, ketika dia pertama kali bergabung dengan kelompok tentara bayaran, dia juga membuat keributan besar. Tapi sekarang, ya. Penghasilan kelompok tentara bayaran kami sangat terbatas, jadi. Sementara Lais terdengar agak menyesal dan semburat merah di wajahnya mengungkapkan rasa malunya, jari-jarinya tidak melambat sedikit pun ketika dia menjarah mayat itu. Tapi, kita akan menerima hadiah setelah misinya selesai, kan? Apakah kamu pikir uang sebanyak itu cukup untuk kita? Misi. Kali ini, Old Walker yang berbicara. Tidak seperti Lais, Old Walker benar-benar mirip dengan Graf Robber. Jika dia menginginkan cincin, dia akan menyentak seluruh lengan mayat. Lalu dia mengeluarkan pisau dari sakunya dan mengiris tengkorak mayat, menggali sepotong besar minyak mayat. Melihat pemandangan ini membuat Marlene ingin muntah makan malam kemarin. Setiap kali kita menyelesaikan misi, kita hanya mendapatkan 100 koin emas, dan terkadang, bahkan lebih sedikit. Grup tentara bayaran anak ini hanya memiliki beberapa anggota, itulah sebabnya kurangnya dana tidak benar-benar terlihat. Tetapi kelompok tentara bayaran biasa memiliki setidaknya 10 anggota. Semua orang bertarung dengan nyawa mereka di telepon hanya dengan 10 koin emas belaka. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh jumlah kecil ini? Kita harus memelihara senjata dan pelindung kita, dan kita juga perlu makan dan minum. Apakah kamu pikir kami tidak memerlukan uang untuk melakukan semua ini? Selain itu, kami hanya akan menerima hadiah begitu kami menyelesaikan misi. Bagaimana jika kita gagal? Kamu ingin kami menderita kedinginan dan kelaparan? Marlene tidak dapat menemukan kata-kata untuk menyangkal Old Walker, jadi dia berdiri dengan malas di satu sisi dan menatap ketiga orang yang menjarah mayat-mayat dengan antusias. Setelah ketiganya selesai membersihkan mayat, mereka melanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah kejadian itu, mereka menghadapi banyak penyergapan di kemudian hari, tetapi di bawah kepemimpinan Rode yang mantap, mereka mengarungi badai tanpa masalah besar. Sementara mereka hanya berjumlah 4 orang, Old Walker memiliki banyak pengalaman, Lais dapat dengan mudah mengendalikan mayat hidup, dan mantra Awe Marlene mampu membuat pekerjaan mayat hidup menjadi mudah. Ketika mereka menggali lebih dalam ke tambang, udara menjadi semakin lembab dan berat. Kegelapan tampak terkikis dan menggerogoti cahaya suci Lais. Rode ada di barisan depan. Dia mencengkeram tanda bintang dengan erat saat dia memindai bayangan di hadapannya dengan waspada. Berdasarkan dugaannya, ia percaya bahwa ahli nujum itu sudah diberitahu keberadaan mereka. Lagi pula, mereka membunuh begitu banyak mayat hidup di sepanjang jalan. Tentunya ahli nujum akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia kehilangan kontak dengan banyak mayat hidup. Jika Hode memiliki cukup banyak anggota, dia tidak akan keberatan melenggang ke ruang bos dan menantang ahli nujum secara langsung, namun, dia hanya memiliki 3 orang bersamanya sekarang, dan lebih jauh lagi, di dunia ini, tidak ada yang namanya kebangkitan. Rode meletakkan tangan kirinya, memberi tanda pada 3 lainnya di belakangnya untuk berhenti. Dia memindai sekeliling sekali lagi dan berbicara dengan lembut kepada mereka, kami dekat dengan ahli nujum itu. Aku akan jelaskan strateginya sekarang, ingat, kamu perlu mengingat kembali apa yang aku katakan di sini karena aku tidak selalu dapat memberikan perintah kepada kamu semua dalam pertempuran. Jika kamu lupa, maka aku tidak berpikir bahwa aku bahkan harus membagikan hukuman karena mayat tidak akan bisa menerimanya. Mereka bertiga segera mengangkat penjagaan mereka ketika mereka mendengar bahwa pertempuran terakhir sudah dekat.
Terlebih lagi, ketika mereka mendengar suara biasa Rhode, itu entah bagaimana mengangkat moral mereka. Sepanjang jalan, Marlene telah menerima banyak nasihat berharga dari mengikuti perintah Rhode. Meskipun dia sudah memiliki keterampilan dan pengalaman saat dia berlatih di akademi, di bawah perintah Rhode, dia akhirnya bisa memahami makna sebenarnya di balik keterampilan itu. Ketika dia mengucapkan mantra sesuai dengan apa yang dia katakan, dia tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu yang telah dia pelajari sebelumnya seharusnya digunakan seperti itu. Ini membuatnya berhenti meragukan kata-kata Rhode dan mulai mengikuti perintahnya dengan patuh. Adapun Old Walker, meskipun dia masih tidak puas dengan Rhode, setidaknya dia tidak ingin menjadi martir revolusioner. Lais. Rhode menghadapi ulama di belakangnya karena dia memegang peran paling penting dalam pertempuran ini. Aku akan bertanggung jawab untuk membunuhnya. Pertama, kamu harus ingat untuk menumpuk lapisan penghalang ekstra ke yang lain. Kecuali aku memintamu, kamu tidak diizinkan membuang kekuatanmu untukku. Necromancer memiliki pertahanan yang kuat, jadi Marlene akan bertanggung jawab untuk menghancurkan pelindungnya. Ingat, hanya meluncurkan mantra penghancur kamu setelah itu ketika perisai jatuh. Kalau tidak, itu hanya akan membuang-buang tenaga. Ya, aku mengerti, Mr. Rhode. Lais mengangguk. Melihat bahwa Lais mengerti perannya, dia menoleh dan memandang Marlene. Miss Marlene, seperti yang aku katakan sebelumnya, tugas kamu adalah melepaskan perisai pelindung dari ahli nujum itu. Dengan kehebatan kamu, seharusnya tidak terlalu sulit. Jika ada sesuatu di luar kemampuan kamu, maka cepat beritahu aku, dan aku akan menyelesaikannya. Sementara aku menarik perhatian ahli nujum itu tidak akan sepenuhnya menyerang kamu. Itu sebabnya ketika kamu menggunakan mantra kamu perlu memperhatikan lingkungan kamu. Prioritaskan membunuh mayat hidup yang kamu temui sebelum melawan Necromancer. Dan terakhir, kamu tidak boleh melibatkan ahli nujum itu sampai aku mengatakannya. Baiklah, tidak masalah. Serahkan padaku. Setelah menyaksikan penilaian Rhode di medan perang, jawaban Marlene menjadi lebih percaya diri. Begitu Rhode menerima pengakuan lisannya, dia menoleh ke Old Walker. Bapak. Walker, pekerjaan kamu mudah. Ada permata di dahi Necromancer itu cukup jelas, jadi kamu tidak boleh melewatkannya. Peran kamu adalah menembak permata itu ketika ahli nujum sedang bersiap untuk mengucapkan mantra sihir. Bahkan dengan kekuatan kamu, masih akan sulit untuk memecahkan permata itu. Tapi jangan khawatir, yang harus kamu lakukan adalah menunda dia dari mantra. Juga, aku harap kamu bisa menjaga kedua gadis ini, jika ada bahaya yang tidak terduga, tolong ingatkan mereka. Rhode berbicara sedikit, tetapi Old Walker tidak menanggapi. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Anak muda, sepertinya ada suara yang datang dari sisi itu. Old Walker mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah terowongan. Di sana, mata Rhode menelusuri ke arah mana Old Walker menunjuk, dan wajahnya menjadi gelap. Pada saat ini, mereka berdiri di persimpangan. Satu lorong mengarah ke ahli nujum itu, yang lain adalah jalan buntu, di belakang mereka adalah tempat Rhode dan yang lainnya berasal, dan yang terakhir adalah terowongan yang ditunjuk oleh Old Walker. Terowongan ini terhubung ke pintu masuk utama, itu berarti bahwa jika mereka tidak masuk melalui pintasan Rhode, maka mereka seharusnya berasal dari bagian ini. Dan saat ini, Old Walker mengatakan bahwa ada gerakan dari terowongan itu. Rhode memberi isyarat kepada semua orang untuk tetap diam dan kemudian menutup matanya. Segera, dia bisa mendengar suara samar senjata berbenturan dari sisi lain. Jelas bahwa ada perkelahian yang sedang terjadi, dan tampaknya keduanya memiliki tujuan yang sama. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Rhode mengerutkan kening dan menatap tiga lainnya di belakangnya. Ahli nujum itu tidak sulit dikalahkan, tetapi dengan hanya 4 orang, mereka perlu menghabiskan banyak waktu. Selama waktu itu, mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Jika mereka ditusuk dari belakang di tengah perjuangan, maka itu akan sangat menyusahkan. Orang-orang yang bermain game online semua tahu bahwa ada tabu tak terucapkan tentang membunuh mencuri bos. Jika itu adalah penjara bawah tanah yang dipasang, maka itu tidak akan terlalu buruk, tetapi misi bos seperti ini, benar-benar sulit dikatakan. Lagi pula, bos liar seperti angkutan umum selama ada orang yang melihatnya di dekatnya, siapapun bisa mengendarainya. Dalam permainan, bos masih bisa respawn setelah periode waktu tertentu, tetapi bagaimana jika hanya ada satu bos? Sungai darah akan meremehkan untuk menggambarkan kengerian, bahkan pemandangan yang penuh dengan mayat berdarah tidak cukup. Sebagai pemimpin guild pertama dalam permainan, dan juga seseorang yang memegang gelar First Blood yang legendaris, pasti, Rhode akan sangat akrab dengan hal-hal ini. Dia segera menyerah untuk berburu ahli nujum dan berencana untuk menyambut tamu yang tidak diundang, tapi
Rode menoleh dan memandangi 3 orang di belakangnya. Lais panik, dia mengerti bahwa bertemu orang pada saat ini bukanlah hal yang baik. Di sisi lain, Marlene acuh tak acuh terhadap hal ini, tetapi tidak mengherankan karena dia belum pernah menjadi tentara bayaran sebelumnya. Adapun seorang veteran seperti Old Walker, pemahamannya tentang masalah ini adalah sesuatu yang tak perlu dikatakan. Jika dia tidak mengerti, lalu mengapa dia mengingatkan Rode? Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menyapa orang-orang itu? Mari kita pergi ke sana dan melihat. Tidak lama kemudian, Rode sampai pada suatu kesimpulan. Jika lawannya kuat, maka ia akan menggunakan kegelapan untuk keuntungannya dan menjatuhkan orang-orang ini sebelum situasinya menjadi serba salah. Jika mereka sudah diambang kematian, maka dia akan menyaksikan mereka mati. Either way, dia pasti harus menyaksikan hilangnya mereka. Pertempuran itu tidak terlalu jauh, tetapi bertentangan dengan harapan mereka. Situasi pendatang baru sudah cukup mengerikan pada saat Rode dan timnya tiba. Bahkan, mereka sudah diambang kehancuran. Para pendatang baru juga berada di tambang. Gelombang makhluk mayat hidup menyerang bagian tengah ruangan tempat orang yang hidup berada, berusaha untuk menghentikan pengganggu ini memasuki tanah mereka. Meskipun pendatang baru memiliki lebih banyak tenaga kerja daripada Rode, kekuatan pertempuran mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada Rode dan timnya. Tapi itu tidak mengejutkan karena Rode sudah memindai formasi mereka dan dia menggelengkan kepalanya. 3 pendekar pedang, 2 pencuri, dan 1 tank. Dalam satu pandangan, Rode melihat kelemahan dalam formasi mereka. Kelas huru-hara memang mengancam dalam pertempuran jarak dekat, tetapi di tempat yang penuh dengan mayat hidup, yang bisa mereka lakukan hanyalah makan malam mereka. Para mayat hidup adalah makhluk yang tidak memiliki rasa takut dan kematian. Selama pejuang jarak dekat tidak terlalu tinggi, itu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Dan tentara bayaran ini di sini di bawah level 10, mereka bahkan tidak dapat menggunakan kondensasi energi pedang. Yang sedang berkata, harus mampu bertarung sampai di sini bisa dikatakan sebagai prestasi yang cukup besar. Sejauh ini mereka akan pergi. Seorang pencuri diserang oleh mayat hidup, ia membalik tangannya dan menikam tenggorokan lawan. Langkahnya cepat dan gesit, jika itu adalah orang yang hidup maka mereka sudah lama mati. Tetapi untuk mayat hidup, ini jelas tidak cukup. Mayat-mayat hidup mengangkat tangannya dan membanting ke bawah. Wow! Pencuri malang yang tidak bisa mengelak pada waktunya dikirim terbang jauh sebelum menabrak tanah. Tanpa memberinya waktu pulih, sepasang tangan yang dingin dan layu mencengkeram anggota tubuhnya. Ah! Diikuti oleh teriakan melengking, darah mengalir keluar dari mulut mayat hidup, dan pencuri itu tidak bergerak lagi. Dengan kematian seorang kawan, formasi mereka mulai goyah. Tekanan kehilangan satu kawan tumbuh pada sisa yang selamat. Tiba-tiba, pilar api yang cemerlang meledak dari sekelompok mayat hidup, menewaskan banyak dari mereka dan membeli kelompok itu beberapa saat. Kemudian, seorang wanita berambut merah terhuyung keluar dari api, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bahkan armor kulitnya penuh darah dan lubang. Setelah melihat wanita itu, Lais terkejut. Suster Shauna. Tepat pada saat ini, ketika Rode mendengar tangisan Lais, Rode membuat keputusan. Marlene, bersiap-siaplah. Bab 54, Aksi Bersama. Sekali lagi, dia mengusir mayat hidup dengan pedangnya. Shauna lalu mundur selangkah dan menarik napas dalam-dalam. Luka di bahunya mulai mati rasa, bahkan lengannya secara bertahap kehilangan perasaan. Namun, mayat hidup di sekitar mereka terus meningkat yang membuatnya merasa kecil hati. Akankah aku mati di sini? Dia menggigit bibirnya yang membuatnya merasa sakit, tetapi itu masih tidak bisa menenggelamkan tekanan batin dan keputusaasaannya. Dia berpikir bahwa dia sudah sepenuhnya siap untuk misi ini, tetapi ketika dia memimpin kelompoknya untuk memasuki tempat ini, dia mendapati bahwa dia terlalu naif. Sebagai 4 misi bintang peringkat, pemakaman Pavel akan menjadi sesuatu yang mudah. Mereka seperti setetes air di lautan luas mayat hidup yang tak berujung, hanya masalah waktu sebelum kematian mereka yang tak terhindarkan. Sementara dia memimpin anak buahnya untuk mengusir serangan mayat hidup satu demi satu, kerugian mereka terlalu besar. Hingga sekarang, kelompok mereka telah kehilangan sekitar 5 hingga 6 anggota, dan sisanya kebanyakan terluka. Dalam situasi seperti ini, berapa lama mereka bisa bertahan? Bukannya dia tidak mempertimbangkan mundur, tetapi pada akhirnya, dia masih memilih untuk menanggung kerugiannya dan melanjutkan. Saat ini, dia sudah terlalu jauh dan tidak bisa mundur. Satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah menekan dan membunuh ahli nujum itu. Namun, Shauna tahu bahwa itu adalah tugas yang mustahil.
Jika mereka memiliki begitu banyak kesulitan melawan mayat hidup biasa ini, bagaimana mereka bisa mengalahkan ahli nujum itu? Shauna bukan satu-satunya yang berpikiran seperti itu, bahkan anak buahnya telah kehilangan harapan mengalahkan mayat hidup yang mengerikan ini. Satu-satunya hal yang membuat mereka tidak menyerah adalah keinginan mereka untuk bertahan hidup. Tapi itu batas mereka. Oh tidak! Bau busuk tiba-tiba menyerbu lubang hidungnya, kemudian dia merasakan dampak yang tak terduga pada lengannya yang menyebabkan dia kehilangan cengkeraman pada pedangnya. Api di tanah juga menghilang. Mengambil keuntungan dari kondisinya yang melemah, mayat hidup membuka lengannya dan meluncurkan dirinya ke arahnya. Pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini, hati Shauna tenggelam. Sebagai seorang veteran, dia tentu tahu apa konsekuensi dari blanking out di tengah pertempuran. Sekarang dia hanya bisa menghadapi konsekuensi dari kecerobohannya kematian. Untungnya, mesin penuai suram melewatinya. Saat Shauna menutup matanya, cahaya yang menyilaukan muncul di udara di atasnya. Itu menabrak mayat hidup, dan jatuh ke lantai seolah-olah palu raksasa menabraknya. Kemudian, diikuti oleh cahaya terang lainnya, sebuah ledakan dahsyat mengguncang bumi. Ledakan! Dalam sekejap mata, mayat hidup menakutkan yang menjangkiti tentara bayaran benar-benar berubah menjadi abu. Para tentara bayaran terkejut ketika mereka menatap beberapa orang yang berdiri di seberang terowongan. Kakak Shauna, kamu baik-baik saja. Merasakan bahwa bahayanya telah dihilangkan, Lais dengan cepat berlari menuju wanita berambut merah yang terluka itu. Marlene, yang telah selesai membaca mantra, dengan bangga menjentikkan rambut panjangnya yang terkenal ke belakang. Kemudian dia tersenyum percaya diri pada Rhode, tampaknya mengisyaratkan dia untuk memuji dia. Bagaimana dengan itu? Lihat. Aku telah melakukan pekerjaan luar biasa, bukan? Menghadapi gerak-gerik Marlene, ia menjadi tidak bisa berkata-kata. Seperti yang diharapkan dari siswa teladan yang mengikuti 5 tekanan, 4 keindahan, 3 suka. Aku jelas bermaksud untuk menyelesaikan semuanya. Ah, lupakan saja. Lagi pula, ketika dia mengeluarkan perintah, dia tidak mempertimbangkan kemungkinan Lais mengenali orang-orang ini. Saat ini, dia merasa agak beruntung bahwa Marlene memiliki pola pikir, siswa berprestasi, dan bukan dari para pemain, atau akan ada masalah. Ini Red Hawk. Melihat pendekar pedang wanita berambut merah, Old Walker bergumam pada dirinya sendiri. Dia dan Rhode saling melirik dan keduanya memiliki pikiran yang sama. Lais. Setelah nyaris lolos dari kematian, Shauna tidak punya waktu untuk merayakannya karena dia terkejut melihat orang di depannya. Kenapa kamu ada di tempat ini? Aku datang untuk menyelesaikan misi. Lais menjawab ketika dia menurunkan tubuhnya di depan Shauna. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan memanggil cahaya redup. Luka pada pendekar pedang wanita berambut merah dengan cepat sembuh, bahkan racun dari mayat hidup benar-benar menghilang. Itulah pentingnya roh guru dalam sebuah pesta. Meskipun beberapa tentara bayaran benar-benar mempelajari mantra penyembuhan kecil, itu pasti tidak dapat dibandingkan dengan guru roh yang lengkap. Kelompok tentara bayaran tidak akan pernah mengabaikan pentingnya melindungi guru roh dalam sebuah pesta. Selain itu, jumlah Spirit Masters rendah karena banyak dari mereka tidak tertarik menjadi petualang. Itulah sebabnya, selain Spirit Masters yang bepergian dengan gereja, hanya ada Spirit Masters seperti Lais yang memilih untuk menjadi seorang petualang tanpa alasan yang jelas. Setelah mengobati cedera Shauna, Lais berdiri dan berjalan menuju yang lain. Dalam pertempuran ini, Shauna dan bawahannya semuanya terluka, beberapa dari mereka bahkan tidak mampu. Jika luka-luka mereka tidak dirawat tepat waktu, mereka mungkin menjadi saudara dan saudari dari hal-hal yang telah mereka lawan sekarang. Shauna berhenti menatap Lais dan mengalihkan perhatiannya ke Rhode dan yang lainnya. Dia dengan cepat berdiri dan tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Terima kasih untuk bantuannya. Sama-sama. Memegang tangan Shauna, Rhode dengan acuh tak acuh menjawab dalam satu kalimat. Sepertinya ini adalah kedua kalinya aku berterima kasih padamu. Shauna meletakkan tangannya dan mengamati Rhode dengan ekspresi terkejut dan penasaran. Meskipun dia hanya melihatnya 2 kali dan tidak terlalu akrab satu sama lain. Dia tahu bahwa dia telah menyelamatkan Lais, dan kemudian dia berduel melawan Shrek untuk lulus penilaian mercenari. Memang, dia kuat, tapi sepertinya, pria ini tidak sesederhana itu. Shauna kemudian memandangi 2 orang di belakangnya. Pertama, dia melihat Marlene yang mengenakan jubah ajaib mewah, yang membuat Shauna kaget sejenak. Penyihir bahkan lebih jarang daripada Spirit Masters, bagaimana mungkin seseorang muncul di sini? Dan, berdiri di sampingnya, bukankah Old Walker yang suka minum alkohol di asosiasi mercenari setiap hari? Bagaimana orang-orang ini mengasosiasikan diri mereka satu sama lain?
Shauna tidak bisa membantu tetapi berbalik dan melihat Lais, lalu dia berbalik dan memicingkan matanya ke arah Rode. "Maaf, kalian. Kami di sini untuk menyelesaikan misi." Rode menjawab dengan lugas. "Sama berlaku untukku. Hanya kalian berempat." "Betul." Jika itu hari lain, maka Shauna mungkin berasumsi bahwa Rode sedang bercanda. Pemakaman Pavel adalah tempat yang berbahaya, banyak tentara bayaran menderita kerugian di sini. Jika hanya mereka berempat yang selamat, maka itu mungkin terdengar benar. Tapi sepertinya itu tidak terjadi. Lagi pula, Rode dan yang lainnya tampaknya tidak sengsara dan menilai dari pakaian mereka, sepertinya mereka tidak diserang. Lalu apakah pria ini benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Shauna mengedipkan matanya karena terkejut. Bagaimanapun, dia masih tidak bisa mempercayainya. Mereka hanya memiliki 4 orang, namun mereka dapat memasuki kedalaman tanpa terluka? Dan dengan mudahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pemuda ini benar-benar sekuat itu? Ketika pendekar pedang wanita berambut merah itu sibuk mengamati Rode, Lais, yang telah selesai merawat yang terluka, kembali ke sisi Rode dan mengatakan sesuatu kepada Marlene dengan suara rendah. Mereka berdua sepertinya berbisik tentang sesuatu. Tapi Shauna tidak lagi memperhatikan mereka, karena pada saat ini, Rode memecah kesunyian. "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Berikutnya, ketika dia mendengar pertanyaan Rode, Shauna melepaskan diri dari kebodohannya. Akhirnya, dia sadar akan situasi saat ini. Mereka berada di tengah misi. Dan pemuda ini juga sedang menjalankan misi. Itu berarti, Shauna segera merasa bahwa segalanya menjadi sedikit rumit. Secara umum, kecelakaan seperti ini kadang-kadang terjadi selama misi. Karena ada banyak misi yang tersedia, dan sebelum itu selesai, siapapun bisa menerimanya. Jadi, bentrokan seperti ini cukup sering terjadi. Jika menghadapi situasi seperti itu, kelompok tentara bayaran dengan hubungan yang baik satu sama lain akan memilih untuk menarik atau mengusulkan aksi bersama. Jika hubungan itu sedikit lebih buruk, mereka akan langsung berjuang untuk menentukan hasilnya. Jadi sekarang, mana yang harus kita pilih? Shauna menghapus pemikiran berkelahi satu sama lain karena pihak lain telah menyelamatkan mereka. Itu juga berarti bahwa mereka tidak memiliki niat jahat. Namun, jika dia menarik diri, bagaimana dia bisa menjawab rekan-rekannya yang sudah mati? Dia telah berusaha keras untuk mencapai titik ini, jadi bagaimana dia bisa mundur? Tapi, Shauna tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mengalahkan ahli nujum itu hanya mimpi singkat. Jika kamu tidak keberatan, aku harap kami bisa bekerja sama. Akhirnya, Shauna menggigit giginya dan membuat saran ini. Kami tidak membutuhkan poin atau hadiah. Sebenarnya, kami datang ke sini hanya untuk pedang. Menurut laporan, itu ada di tangan ahli nujum. Kami berharap dapat bergandengan tangan dengan kamu. Selama kita bisa mendapatkan pedang, maka kita bisa menyerahkan sisa hadiahnya. Sebuah pedang. Rode sedikit terkejut. Dia tidak ingat bahwa ada pedang di kuburan. Apakah aku lupa sesuatu? Atau ada alasan lain? Rode mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi dia masih tidak bisa memikirkan apapun, jadi dia memutuskan untuk bertanya langsung padanya. Nona Shauna, aku tidak ingat bahwa asosiasi merilis misi ini. Kami menerima komisi pribadi. Shauna menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jadi, itu yang terjadi. Mendengar jawabannya, keraguan Rode akhirnya hilang. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk. Aku bisa berjanji padamu, tapi aku punya syarat. Pendekar pedang wanita berambut merah mengungkapkan ekspresi cerah tetapi masih gugup bertanya. Apa kondisimu? Sangat sederhana. Rode memberi isyarat. Dalam pertempuran berikutnya, kamu harus mendengarkan perintahku. Babak 55, Pertempuran di Pemakaman. Karisma dan kepercayaan diri Rode yang luar biasa membuat Shauna benar-benar kehabisan kata-kata. Seperti kata pepatah, beri dia 1 inci, dan dia akan mengambil 1 mil. Shauna berasumsi bahwa mereka hanya dalam hubungan kerja sama, tetapi ketika Rode menyampaikan kata-kata sombong itu, bukankah itu sama dengan menuntut mereka untuk menjadi bawahannya? Meskipun semua orang mengungkapkan reaksi yang berbeda dalam menanggapi seruan Rode. Old Walker meletakkan tangannya di dadanya, menonton kesenangan yang akan terjadi dari sela-sela. Selama perjalanan yang sulit, dia telah menyaksikan dan secara pribadi mengakui kemampuan Rode dalam memerintah orang lain. Dia bisa mengatakan bahwa pengetahuan dan ketahanan Rode adalah yang terbaik. Sangat disayangkan bahwa satu-satunya kekurangannya adalah lidahnya yang tajam. Jika dia mengatakan 1, maka itu akan menjadi 1. Jika dia mengatakan 2, maka pasti 2.
Dia tidak akan memberi orang lain kesempatan untuk membantahnya. Rode menjelaskan kepada Shauna dan timnya bahwa mereka terlalu lemah, dan dia tidak percaya pada mereka. Lebih baik menyerahkan semuanya padanya. Meskipun tidak ada yang salah dengan hukumannya, cara dia mengatakan itu seperti tamparan di wajahnya. Dibandingkan dengan Old Walker yang lebih suka menonton adegan itu dari samping, Marlene benar-benar berpikir bahwa wajar jika Shauna harus menyerahkan pestanya kepada Rode. Dia tidak mengerti bagaimana hal-hal bekerja di antara tentara bayaran, tetapi dia tahu bahwa dengan hanya 4 dari mereka mampu mencapai kedalaman tanpa berkeringat. Itu tidak seperti Shauna dan yang lainnya. Meskipun mereka memiliki lebih banyak tenaga kerja, mereka masih jatuh ke dalam keadaan yang tragis. Dengan demikian, bukankah mengikuti perintah Rode adalah hal yang paling logis untuk dilakukan? Adapun keuntungan numerik mereka. Penyihir tidak pernah menganggap angka sebagai keuntungan. Lais, di sisi lain, merasa agak canggung. Dia adalah satu-satunya yang kenal baik dengan tim Shauna. Dan sekarang, teman-temannya tiba-tiba berubah menjadi bawahan. Selain itu, keterus-terangan Rode tidak membuat mereka sedikit pun. Ini membuat Lais bingung tentang tindakan selanjutnya. Namun demikian, dia tidak bodoh, dan pada saat ini, dia mengerti bahwa lebih baik baginya untuk tetap diam. Sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran yang berpengalaman, Shauna tahu dia harus merespons dengan cepat, dan dia memandang Rode di depannya. Namun, dia masih ragu-ragu. Kebenarannya sederhana, dia tidak mau setuju dengan kondisi ini. Karena keduanya berasal dari dua kelompok yang berbeda, dan orang-orangnya mungkin dipekerjakan sebagai perisai daging. Tetapi mengakui sikap tekad Rode, dia menjelaskan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi. Jika dia tidak setuju di sini dan sekarang, maka jalan berikutnya mungkin menuju jalan buntu. Ketika Shauna berpikir keras, sebuah suara terdengar di sampingnya. HMPH, mengapa kita harus mendengarkan perintahmu? Dis SIS, jangan dengarkan dia. Kami memiliki lebih banyak orang daripada mereka, seharusnya mereka yang membutuhkan bantuan dari kita. Seorang tentara bayaran muda mengenakan baju kulit dan pedang 2 tangan melompat keluar dari belakang. Lalu dia memelototi Rode dengan sedih. Barney, ini bukan tempatmu untuk berbicara. Mendengar ledakan tentara bayaran muda ini, Shauna mulai mengalami sakit kepala. Dia melambaikan tangannya, menunjukkan padanya untuk berhenti. Tetapi jelas bahwa tentara bayaran muda bernama Barney tidak berniat diam di sana. Tapi, kakak, orang ini, dia terlalu banyak. Dia hanya menjelaskan bahwa kita akan menjadi perisai daging mereka dan mereka hanya akan mengambil hadiahnya nanti. Orang tercela seperti ini, kita. Orang tercela? Rode tidak marah, tetapi Marlene di sisi lain, tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan dia berkobar. Jadi begitulah cara tentara bayaran memperlakukan dermawan mereka? Jika itu bukan untuk kami, kamu sudah mati di tempat mengerikan ini. Bahkan tanpa kalian, kita masih bisa selamat. Barney menggertakkan giginya dan menjawab. Marlene mendengus dingin dan mengangkat dagunya, tidak lagi menatapnya. Menurutnya, sebagai seorang bangsawan, dia tidak perlu membuang air liurnya yang berharga dalam perkelahian mulut dengan tentara bayaran kasar seperti dia. Kesombongan Marlene membuat tentara bayaran itu marah. Dia meludah ke lantai dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun, Shauna akhirnya menjadi marah. Tutup mulutmu, Barney. Jika aku mendengar satu kata lagi dari kamu, kamu dapat membantu diri sendiri untuk meninggalkan grup. Kakak. Melihat Shauna yang marah, Barney merasa sangat bersalah. Siapa yang peduli jika mereka bangsawan? Butuh begitu banyak upaya untuk sampai ke tempat ini, namun orang-orang tercela ini mencoba menggunakan kami sebagai tameng daging? Ui! Kami tentara bayaran juga memiliki harga diri kami sendiri, bagaimana kami bisa membiarkan saja menginjak-injak kami? Mungkin kakak perempuan takut pada bangsawan ini, tapi aku tidak. Meskipun mereka memiliki kekuatan dan uang, aku masih akan bertarung dengan mereka dengan apapun yang aku miliki sampai akhir. Aku menyetujui permintaanmu. Shauna akhirnya membuat keputusan. Bagaimanapun, mayat hidup itu terlalu sulit untuk kelompok mereka. Selain itu, dia juga masih memikirkan cara untuk mengalahkan ahli nujum sialan itu. Karena pemuda ini percaya diri, maka itu akan menjadi yang terbaik untuk menyerahkannya kepadanya. Aku ingin semua orang mengikuti perintahku tanpa syarat. Setelah menerima pengakuan Shauna, Rode mulai berbicara lagi ketika dia menatap tentara bayaran di belakangnya dengan ekspresi tenang seperti biasanya. Jika kamu mematuhi perintah aku meyakinkan kamu bahwa aku akan mencoba yang terbaik untuk menjaga hidup kamu tetap utuh. Kalau tidak, hidup kamu tidak akan relevan bagi aku. Ketika dia berhenti bicara, Rode mengamati ekspresi tentara bayaran muda di belakang pendekar pedang wanita berambut merah.
Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan perintah aku, kamu bisa berdiri sekarang. Aku tidak ingin ada masalah dalam pertempuran. HMPH. Barney sadar bahwa Rode sedang mengawasinya. Karena itu, dia hanya mendengus dan menolak untuk bergerak. Menurut pendapatnya, bangsawan licik ini mencoba menggunakan ancaman kematian untuk memecah tim. Jadi, dia pasti tidak akan pergi. Begitu dia menemukan bukti yang cukup tentang skema bangsawan muda, dia mungkin bisa menghentikannya. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku tidak akan membiarkan kamu berhasil. Pria muda itu mengepalkan tinjunya dan bersumpah diam-diam untuk dirinya sendiri. Sejak penambahan tim Shauna, kecepatan jelas grup menjadi jelas lebih cepat. Segera, mereka menemukan diri mereka di bawah kuburan bawah tanah. Ledakan. Bum bum. Diikuti oleh kilatan petir, banyak makhluk mayat hidup dikirim terbang, dan fragmen mereka segera jatuh ke tanah, tidak lagi menghadirkan ancaman apapun. Memang, mereka kuat. Ketika dia menatap penyihir muda, yang memegang tongkatnya semudah bernapas, dan bangsawan muda Rode, yang dengan tenang memerintah di depan, keraguan awal Shauna mulai berkurang. Kombinasi dari pembangkit tenaga listrik Marleyan dan perintah sempurna Rode adalah lambang kesempurnaan. Para mayat hidup yang pernah menyebabkan Shauna dan timnya berjuang untuk bertahan hidup dihancurkan semudah bersin. Tidak ada keraguan, mereka kuat. Shauna tidak bisa membantu tetapi menatap anjing hitam yang mengikuti di belakang Rode. Sementara dia hadir pada hari penilaian tentara bayaran, menyaksikan kehebatan Rode secara langsung di penjara bawah tanah selalu lebih jelas daripada hanya menjadi penonton. Kami akan tiba. Berbeda dengan Shauna yang terganggu, Rode tidak pernah berhenti berfokus pada lawan-lawannya. Setelah membersihkan gelombang undead lainnya, dia mengamati sekelilingnya dengan waspada. Kemudian, dia mengeluarkan cincin dari sakunya dan mengenakannya di jarinya. Batu jilid jiwa yang diperolehnya dari rumah berhantu itu terukir di ujung cincin. Rode telah memotong batu itu menjadi 3 bagian yang dimasukkannya ke dalam cincin perak yang dibelinya. Sementara keterampilan alkimianya agak kurang, dia masih bisa melakukan sesuatu yang mendasar seperti ini. Ukuran batu jilid jiwa bisa menentukan tingkat jiwa yang bisa diikatnya. Misalnya, sebuah batu kecil tidak dapat mengikat jiwa yang kuat, tetapi jika batu itu terlalu besar dan jiwa itu kecil, maka itu akan sia-sia. Sekarang, ukurannya pas. Dan alasan mengapa Rode mengeluarkan Soul Binding Stone sekarang jelas karena satu hal. Swos! Kabut tebal mengepul entah dari mana, mengaburkan pemandangan semua orang. Ketika asap menyebar, sesaat keheningan menyeramkan menimpa kelompok itu. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari tanah, dengan cepat berlari ke arah mereka. Jika sebelumnya, maka semua orang akan terkejut dengan serangan mendadak ini. Tetapi Rode sudah melakukan persiapan yang diperlukan, dengan demikian, serangan musuh gagal untuk membahayakan kelompok. Marleyan mengucapkan mantra dengan marah, dia menyihir angin puyuh yang menelan tim dan melarang bayangan hitam masuk. Tumpukan tulang perlahan terbentuk menjadi siluet tajam. Hehehe. Pada saat yang sama, suara dingin dan renyah bergema dari segala arah, diikuti oleh aura kejahatan dan kematian. Aku benar-benar tidak berharap bahwa kamu bisa masuk ke kamarku. Si Necromancer. Shauna menggeram dengan suara rendah, lalu dia mengangkat pedangnya. Tak lama kemudian, api crimson muncul dari pedangnya yang segera menelan pedangnya dengan api. Senjata sihir atribut api ini adalah sesuatu yang dia rampas sejak dulu. Itu disebut blade pembakaran. Dengarkan perintah aku, dan jangan lupa kata-kata aku sebelumnya. Dibandingkan dengan ekspresi tegang Shauna seolah-olah dia menghadapi musuh bebuyutannya, Rode jelas jauh lebih tenang. Dia memegang tanda bintang di tangannya dan menyipitkan matanya untuk memeriksa setiap detail yang berubah di sekitarnya. Kegelapan menjadi semakin tebal, itu seperti tirai tebal yang tak terlihat yang menyelimuti semua orang di dalamnya. Saat dunia mereka jatuh ke kegelapan pekat, tidak ada yang tahu pasti dari mana serangan berikutnya mungkin datang. Namun, hanya Rode yang tahu apa yang akan terjadi. Dia dengan anggun mengangkat pedangnya di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, semua orang menemukan bahwa pedang Rode memancarkan cahaya yang cemerlang yang menembus kegelapan seperti mercusuar di malam hari. Sejalan dengan pembukaan sandiwara panggung, tirai kegelapan tiba-tiba berpisah, dan seorang necromancer yang mengenakan jubah hitam mundur dengan sedih ke belakang. Di tangannya, dia memegang tongkat yang tampak mengerikan yang dibentuk dengan tulang. Saat ini, dia menatap Rode dengan ekspresi terkejut. Bagaimana pemuda ini melihat melalui seni kegelapannya? Tapi bagaimana mungkin Rode memberi ahli nujum waktu untuk menemukan jawabannya? Detik berikutnya, Rode mengangkat pedangnya sekali lagi dan menebas ke bawah. Ikuti rencananya. Bab 56, seperti babi.
Necromancer mendengus dingin pada serangan Rohde yang masuk. Dinding tulang terbentuk di depannya dan itu memblokir serangan pedang Rohde. Pada saat ini, Shauna dan tentara bayaran lainnya bergerak sesuai dengan perintah Rohde dan memposisikan diri dalam formasi segitiga di sekitar Necromancer. HMPH, trik kecil seperti itu. Meskipun Necromancer tidak bisa mundur lebih jauh, jelas dia tidak menganggap Shauna dan yang lainnya sebagai ancaman. Dia mendengus dingin, menyebabkan cahaya yang kuat menyala di dalam rongga mata kosongnya saat dia mencengkeram tongkatnya dan melangkah ke samping, mengayunkan senjatanya ke arah busur samping. Biasanya, penyihir lemah dalam serangan fisik mereka, tetapi Necromancer adalah pengecualian. Setelah kehilangan tubuh Vanna, ia memperoleh kekuatan yang jauh melampaui manusia. Menghadapi serangan Necromancer yang datang, Shauna secara naluriah mengangkat senjatanya ke atas untuk menghalanginya, tetapi sedikit yang dia harapkan bahwa dampaknya mirip dengan orang barbar yang melambaikan tongkat besar. Tubuh Shauna bergetar hebat di bawah tekanan yang sangat besar. Jika reaksinya sedikit lebih lambat dan tidak cepat mundur setelah pukulan awal, maka dia mungkin sudah terlempar ke langit-langit. Jangan bentrok dengan itu langsung, jaga jarakmu, dan jangan berhenti menyerang. Rohde menemukan keadaan menyedihkan Shauna dan mengerutkan kening sebelum mengingatkannya sekali lagi. Setelah mendengar suaranya, Shauna dan tentara bayaran lainnya segera mendapatkan kembali semangat mereka sebelum mengelilingi Necromancer, meluncurkan serangan jarak menengah hingga panjang secara berkala. Karena Necromancer memiliki kecakapan fisik dan pertempuran yang tidak normal, dia mampu mengikat Rohde dengan dinding tulang sambil mengayunkan tongkatnya seperti tongkat di tangan yang lain. Sebuah bara api yang kuat membakar dari jauh di dalam rongganya yang tak berdasar, memancarkan aura dingin yang mengancam. Tapi hanya itu yang bisa dilakukan. Setelah menghindari serangan tanpa henti, Necromancer mencibir dan mengangkat tangan kirinya, menyulap bola energi negatif yang menakutkan di ujung jari kurusnya. Kemudian perlahan-lahan menunjuk keluar, menunggu saat yang tepat untuk meluncurkannya. Namun, pada saat ini, dia merasa ada sesuatu yang salah ketika dinding tulangnya tiba-tiba bergetar. Bang! Badai yang mengamuk melonjak ketika dinding tulang yang kokoh runtuh seperti sekelompok balok bangunan yang hancur berantakan. Pada saat yang sama, kilatan cahaya memantulkan tulang putih, menciptakan garis putih lurus yang menembus tepat ke dahi Necromancer. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Si Necromancer terkejut. Energi negatif yang dipadati dengan susah payah langsung hilang. Pada saat ini, ia menemukan angin puyuh yang muncul dari bawah kakinya dan dengan cepat mengelak bersama dengan serangan dari Rohde. Di sudut rongga matanya, ia menemukan seorang gadis muda mengenakan jubah ajaib mewah memegang tongkat yang memancarkan cahaya merah. Sial, mantraku dibatalkan? Ekspresi Necromancer tenggelam. Dia asumsikan bahwa Marleyan hanyalah murid magi yang lain, itulah sebabnya kehadirannya tidak terlalu mengganggu. Tetapi sekarang setelah ia menemukan sihirnya telah dibatalkan, ia menyadari bahwa kekuatannya jauh melampaui magang manapun, melainkan, sudah pasti bahwa ia telah memasuki lingkaran tengah. Itu tidak mungkin untuk meniadakan sihir pelindungnya dengan celah yang sangat besar di antara mereka, tapi karena dia bisa melakukannya. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Necromancer dalam sekejap. Kemudian, dalam waktu singkat, itu menemukan cara untuk melawannya. Staf yang dipegangnya tiba-tiba jatuh ke tanah dan menghilang. Hanya Rohde yang menangkap tindakan halus ini. Walker, Lais, perhatikan sekeliling. Rohde meletakkan pedangnya dan berteriak ke arah keduanya. Kemudian, pada saat berikutnya, tanah tiba-tiba naik. Ledakan! Banyak mayat-mayat bersenjata berat mencakar keluar dari celah-celah yang disebabkan oleh gempa. Banyak dari mereka memegang senjata tua yang rusak dan berteriak dengan marah. Meskipun langkah mereka lambat, sikap mereka yang tak tergoyahkan dan jumlah superior mengelilingi setiap tentara bayaran. Rohde berpikir bahwa langkah ini memang pilihan yang tepat. Untungnya, dia sudah mengingatkan anak buahnya, jika tidak, mereka semua akan berlarian seperti ayam tanpa kepala. Sekarang, setiap tentara bayaran berserakan di sekitar medan perang untuk membunuh mayat hidup yang muncul. Dua tentara bayaran dari Red Hawk segera menjaga bagian depan dan sayap Lais dan Marleyan. Sebagai tanggapan, Lais memberikan perisai pelindung pada semua orang. Adapun Marleyan, dia sama sekali tidak khawatir tentang situasi saat dia mengarahkan tongkatnya ke Necromancer sambil menggumamkan mantra untuk menganalisis mantra pelindung di tubuhnya. Pertempuran ini adalah perlombaan melawan waktu. Cih! Ketika Necromancer menyadari bahwa kepanikan tidak menetap seperti yang diharapkan, itu mengejek dengan jijik. Itu mundur sekali lagi dan menghindari dua serangan pada saat yang sama. Karena serangan ini sangat lemah, mereka tidak peduli dengan mereka yang meluncurkannya. Bahkan jika itu mendarat di tubuhnya, itu tidak akan menimbulkan cedera.
Namun, yang membuatnya cemas adalah pria berambut hitam di depannya. Tidak peduli apa yang dilakukannya, pria itu bisa mendapatkan serangan balik. Itu aneh, bagaimana pemuda ini yang tampak memiliki wajah kekanak-kanakan, memiliki keakraban dengan gaya bertarungnya. Swos! Rhode tidak peduli apa yang dipikirkan Necromancer tentangnya. Dia mengayunkan pedangnya dan menembak ke depan sekali lagi. Ketika pedangnya bertabrakan dengan tongkat tulang, percikan menyala pada titik kontak. Kemudian, pada saat berikutnya, dia menemukan garis-garis sihir muncul di udara yang berserakan segera setelahnya. Aku melakukannya. Menemukan fenomena ini, tekad Rhode menjadi kuat. Sementara itu, ekspresi Necromancer menjadi gelap. Sekali lagi dia mundur sambil mengangkat tongkatnya. Pada saat yang sama, Marlene membidik tubuh Necromancer dengan tongkatnya. Sebuah cahaya putih yang menyilaukan mengembun di ujung tongkat rubinya yang segera melesat ke depan. Dalam sekejap, mantranya berhasil bertabrakan dengan Necromancer. Ledakan! Gelombang-gelombang panas yang intens muncul dari titik benturan. Bahkan Rhode tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Suhu di dalam ruangan melonjak. Pada saat ini, raungan kesedihan Necromancer terdengar dari dalam api. Bajingan sialan! Semua kamu akan membayar. Mantra pelindung yang mencakup Necromancer telah diangkat. Ia tidak lagi mempertahankan sikapnya yang tinggi dan tenggelam dalam kemarahan yang gila. Hampir seketika, itu menyulap 5 hingga 6 tombak tulang tajam di sekitarnya dan menembak mereka ke arah Marlene sebagai pembalasan. Tetapi sebelum tombak tulang bisa menembus ke dalam tubuh Marlene, seorang prajurit perisai mencegat lintasannya dan mengangkat kolosalnya. Perisai menara baja sebelum membantingnya ke bawah ke tanah, melindungi Marlene ke belakangnya. Ledakan! Diikuti oleh suara petikan logam, tampak bahwa beberapa tombak tajam telah pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena kekuatan akselerasi yang menakutkan, prajurit perisai juga jatuh ke tanah. Sial! Melambaikan pedang dua tangannya, Barney melawan mayat hidup di bagian depan. Dari sudut matanya, dia melihat sosok Rhode bertarung melawan Necromancer. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Rhode sekuat ini, dan pemandangan yang dilihatnya mencerminkan pikirannya. Si Necromancer berlari mengamuk, dan di bawah hantaman yang menghancurkan, bangsawan jahat itu dan kakaknya nyaris tidak berhasil menghindari serangannya. Jika situasi ini berlanjut, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Barney memotong satu mayat hidup satu demi satu. Melihat ke belakang, dia melihat keadaan menyedihkan. Shauna dan bangsawan licik itu bersembunyi di balik Necromancer, seolah tidak memiliki niat untuk membantunya. Lihat, aku benar. Orang itu berencana menggunakan kita di perisai daging, dan akan menuai hasilnya sendiri. Sial! Aku tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Barney memutuskan tindakan selanjutnya. Dia membalikkan tubuhnya dan mengangkat pedangnya, menyerbu menuju Necromancer. Pergi mati, dasar monster jahat! Barney berteriak sambil melambaikan pedangnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Shauna yang seharusnya, dalam kesulitan, tiba-tiba mengubah posisi dan tiba di depannya. Suara pedang bisa didengar. Menemukan ancaman di belakangnya, Shauna terkejut. Di bawah perintah Rhode, baik dia dan rekannya akhirnya berhasil mengubah posisi untuk berjaga-jaga terhadap serangan balik Necromancer. Setelah itu mengamuk, Necromancer telah menggunakan banyak kekuatannya dan saat ini kelelahan. Hanya satu dorongan lagi dan mereka akan memenangkan pertempuran ini. Tapi Shauna tidak menyangka ada orang lain yang menyerang di belakangnya. Saat ini, pendekar pedang wanita berambut merah tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengepalkan giginya dan berdiri tegak. Tetapi pada saat ini, Necromancer menggunakan kesempatan itu sementara Shauna bingung untuk menargetkannya. Itu menekuk jarinya sambil melantunkan mantra dan mencibir. Bang! Ah! Shauna, yang terganggu, tidak dapat menghindari serangan Necromancer. Tombak tulang tajam menembus bahu kirinya, dan kelembaman besar mengirim tubuhnya terbang sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Si Necromancer yang akhirnya menang juga tidak berencana untuk berlama-lama dan berbalik untuk melarikan diri. Sial! Melihat pemandangan di depannya, Rhode mengutuk ke dalam. Dia membalik tangan kanannya dan sebuah kartu merah muncul. Marlene, gunakan kekuatan penuhmu untuk menyerangnya. Rhode berteriak pada suaranya dan melemparkan kartu merah di tangannya. Segera pembunuh api muncul dan bergegas menuju musuh yang akan melarikan diri. Bayangan merah melintas di kegelapan dan ledakan dahsyat terdengar, diikuti oleh deru Necromancer yang menyebar ke segala arah. Sialan, seperti yang diharapkan, mantra pelindung itu tidak sepenuhnya terangkat. Roh pemanggil belum melakukan kontak dengan mantra pelindung dan sudah dikirim kembali ke rumah. Rhode segera bergegas melewati asap hitam.
Keadaan Necromancer juga tidak baik. Saat ini, sudah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan, mantra pelindungnya telah berkurang hingga 70 hingga 80%. Itulah alasan mengapa Necromancer tidak bisa sepenuhnya memblokir penghancuran diri Flamekiller. Jubah yang dikenakannya telah diledakkan dan compang-camping, bahkan staf tulangnya berantakan total. Manusia terkutuk. Melihat Rode yang bergegas ke sana, Necromancer mengepalkan giginya dan mengutuk. Itu mengangkat kedua tangannya dan mengarah ke Rode. Bola cahaya merah terbang langsung ke posisi Rode. Namun, Rode tidak memilih untuk menghindar, melainkan, dia mengangkat pedangnya ke depan dan melanjutkan. Dia sudah mati. Menyaksikan bagaimana Rode mengabaikan pertahanannya dan bergegas ke sana, Necromancer memperlihatkan senyum percaya diri. Menurutnya, pemuda ini akan segera mati. Namun segera, senyum di wajahnya berubah menjadi ketakutan. Sepasang sayap transparan muncul di depan Rode. Bulu putih lembut tersebar di angin, adegan seperti fantasi. Necromancer tidak punya waktu untuk menghargai keindahan. Karena bola negatif energi merah juga berubah menjadi semilir dan menghilang. Kamu adalah... Necromancer membuka mulutnya, tetapi pada saat yang sama, pedang Rode menembusnya. Babak 57, Barney yang tidak beruntung. Rode berdiri. Ahli nujum yang telah bertindak semua tinggi dan perkasa meletakkan di depannya sebagai mayat sekali lagi. Tapi Rode tidak tersenyum. Wajahnya gelap dan suram sementara dia menatap tangan kirinya. Sementara sayap malaikat mampu memblokir sebagian besar energi negatif, pada akhirnya, level gap terlalu besar. Saat ini, tangan kirinya telah menjadi warna hijau yang memuakkan, dan ketidaknyamanan menyebar ke seluruh tubuh. Jika bukan karena statistik abnormalnya, maka mungkin lengannya akan patah. Mendesah. Rode menghela napas, lalu dia fokus pada cincin di jarinya. Kilau putih asli di atas batu telah tumpul. Dengan pengamatan yang cermat, dia memperhatikan bahwa kedelapan di dalam tampaknya memiliki kesadaran diri saat berputar dengan mantap. Ikatan jiwa berhasil. Meskipun ada beberapa kejadian tak terduga selama proses itu, dia masih berhasil mendapatkan tujuannya. Namun, hanya memikirkan kecelakaan sebelumnya membuatnya marah. Dia benar-benar yakin tentang misi ini ketika dia memilihnya. Alasan mengapa pemakaman Pavel adalah misi bintang 4 bukan karena kesulitan bos, tetapi lebih karena energi negatif yang dikeluarkan oleh mayat hidup secara efektif terhadap makhluk hidup. Sebelum invasi, era damai di bawah pemerintahan Light Dragon tidak memaparkan orang-orangnya untuk melawan mayat hidup. Dengan demikian, pengalaman mereka melawan orang mati hampir tidak ada. NPC tidak seperti pemain yang bisa memulai kembali pertempuran sekali lagi dengan respawn jika mereka mati dalam pertempuran. Ini adalah alasan mengapa asosiasi mercenari menganggap misi yang melibatkan mayat hidup sebagai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Tetapi untuk pendapat Rode, karena dia memiliki roh guru di pesta, dia tahu bahwa energi positifnya akan menjadi lawan alami melawan mayat hidup. Selain itu, dengan Marleyan sebagai tambahan, berbakat, baru-baru ini ke tim, peluang kemenangannya melonjak lebih dari 90%. Itu jika dia mematuhi perintahnya, tentu saja. Perkembangan positif di dalam terowongan memperkuat pendapat Rode sebagai mayat hidup yang mudah diliputi kombatan huru-hara tetapi ditabrak berbondong-bondong ketika dihadapkan dengan sihir. Jadi, menilai dari semua keunggulan ini, hanya masalah waktu sebelum kemenangan mereka dipastikan, tetapi ia tidak berharap. Rode menggelengkan kepalanya dan menyimpan Soul Binding Stone sebelum berbalik. Dia berjalan menuju kerumunan ketika dia menyadari situasinya menjadi agak mengganggu. Lais merawat Shauna yang terluka parah yang terbaring di lantai sementara orang bodoh yang menyebabkan seluruh kekacauan ini menyaksikan di samping. Old Walker sedang membersihkan medan perang, dan Marleyan berdiri di sampingnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bahkan tentara bayaran Red Hawk tidak terlihat terlalu baik ketika mereka dengan cemas mengepung Shauna, khawatir tentang cederanya. Maaf, pemimpin. Maaf, pemimpin. Aku tidak berusaha untuk... Barney berlutut di samping Shauna dengan wajah pucat, dia bisa merasakan bahwa yang lain menatapnya dengan marah. Situasi seperti ini tidak pernah terjadi padanya sebelumnya dan itu membuatnya ketakutan dan bersalah. Jelas, dia merasa tidak adil kalau Rode dijadikan pemimpin partai dan semua rekannya terseret ke dalam perjuangan pahit sementara Rode hanya berdiri di belakang. Karena itu, ia berusaha membantu, mengapa orang-orang ini marah padanya? Tidakkah mereka menyadari betapa berbahayanya situasi saat itu? Sementara Barney berada dalam kebingungan, dia menemukan langkah kaki di belakangnya dan menemukan pelakunya berjalan ke arahnya. Barney merasakan darahnya mendidih di dalam. Pimpinannya terluka demi kelompok tetapi tampaknya, Rode tidak peduli.
Bangsawan adalah sekelompok ular berdarah dingin. Dengan itu sebagai dasar kemarahannya, Barney segera melompat dan mengulurkan jarinya ke Rhode, mengutuknya secara terbuka. Semua karena kamu. Jika bukan karena kamu. Sebelum Barney selesai, tinju terbang ke arahnya. Bang! Rhode meninju wajah pemuda itu tanpa ampun. Barney berteriak ketika dia jatuh ke tanah dan berguling-guling sambil meraih ke sisi wajahnya. Kemudian, dia melotot pada pria yang berdiri di depannya, benar-benar tidak menyadari hidungnya yang berdarah. Kenapa kamu tidak mengikuti perintahku? Suara Rhode tenang, tetapi semua orang terkejut, bahkan Lais yang berada di tengah perban cedera Shauna. Karena Rhode benar-benar tertawa. Orang-orang yang mengenal Rhode tahu bahwa dia memiliki wajah yang cantik, tetapi dia selalu serius dan tidak pernah tersenyum. Banyak orang berpikir itu sangat disayangkan, bahkan Old Walker bercanda tentang hal itu, mengatakan bahwa jika dia lebih banyak tersenyum, mungkin dia bisa menyihir orang. Tapi sekarang, Rhode benar-benar tertawa, dan itu adalah jenis tawa yang menyihir. Namun, semua orang entah bagaimana merasakan hawa dingin di punggung mereka. Jawab aku. Rhode menggeser lengannya, tersenyum sambil berjalan ke arah Barney. Selanjutnya, dia mengangkat kaki kirinya dan menginjak keras dada Barney, memaksanya kembali ke tanah. Aku ingat, sebelum dimulainya pertempuran, aku sudah menjelaskan bahwa kita bertanggung jawab untuk mengelilingi Necromancer. Tanpa perintah aku, tidak ada yang diizinkan untuk bertindak. Apakah kamu bodoh? Atau apakah kamu memiliki masalah dengan pendengaran? Bullste. Menghadapi Rhode yang memiliki senyum merendahkan di wajahnya, Barney secara naluriah merasa takut seolah-olah dia dililit oleh ular piton. Tapi dia masih tidak menyerah pada ketakutannya dan meludahi kaki Rhode sebagai gantinya. Jangan berpikir bahwa aku tidak memperhatikan bagaimana kamu bersembunyi di balik Necromancer. Kamu ingin kami menjadi tameng daging kamu? Bagaimana aku bisa mendengarkan perintah kamu? Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menyembunyikannya dengan sengaja? Semua orang di sini telah melihat tindakan pengecut kamu, kan Henry? Henry adalah seorang pendekar pedang yang bertarung di samping Shauna. Pada awalnya, Barney berpikir bahwa Henry akan mendukungnya, tetapi dia tidak pernah berharap dia memiringkan kepalanya dan menghindari tatapannya. Faktanya, Henry agak tidak puas karena Barney merusak rencana sempurna mereka. Meskipun mereka tampak sengsara, selama mereka mengikuti perintah Rhode dengan benar, mereka akan dapat menghindari serangan Necromancer. Instruksi-instruksi di pertengahan pertempuran ini sangat penting untuk tentara bayaran. Tetapi pada akhirnya, pada saat paling kotor, itu kacau oleh anak sialan ini. Itu mirip dengan dua orang yang mencoba tango. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berlatih dan akhirnya memahami ritme, tetapi hanya butuh satu pemabuk untuk menghancurkan segalanya. Tidak peduli apa, siapapun pasti tidak bahagia jika hal-hal semacam itu terjadi. Tetapi karena Barney adalah rekannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun itu masalahnya, dia masih tidak menghentikan Rhode dari melampiaskan kemarahannya. Henry. Melihat bagaimana kawannya bereaksi, Barney mengepalkan giginya. Dalam benaknya, dia tidak berpikir bahwa kawannya tidak puas dengannya. Sebaliknya, dia berpikir bahwa dia harus takut pada bangsawan itu. Jadi itu sebabnya dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku berbeda. Aku tidak akan menyerah dan aku tidak akan pernah menyerah. HMPH, katakan apapun yang kamu suka. Aku sama sekali tidak, Barney tidak bisa menyelesaikannya sebelum pedang tajam menembus telapak tangannya. Rasa sakit yang tiba-tiba membuatnya menelan kata-katanya dan menggantinya dengan teriakan. Kemudian, Rhode mengeluarkan pedang dan menendang pemuda itu di pinggangnya, melemparkannya jauh sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Mendengar teriakan sedih dari Barney, Marlene tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Dia ingat apa yang dikatakan Rhode ketika dia datang untuk mencarinya. Pada saat itu, dia tidak menaruh Rhode di matanya, tetapi untungnya, setelah duel itu, dia tidak pernah meragukan kekuatan Rhode lagi. Jika dia mempertahankan sikap angkuhnya sebelumnya, maka orang yang berbaring di lantai sekarang adalah dia. Mengingat duel itu, Marlene yakin bahwa Rhode tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah menendang lampu keluar dari Barney, Rhode menggenggam tangannya dan menghapus senyum di wajahnya. Dia mengabaikan ekspresi terkejut dan ketakutan dari orang-orang di sekitarnya. Bersihkan medan perang. Kali ini, Rhode menerima panen-panen. Karena Necromancer telah membuat rumahnya di pemakaman Pavel selama bertahun-tahun, tentu saja ia memiliki banyak harta terpendam. Setelah memulung untuk sementara waktu, tas besar penuh kristal ajaib, permata dan tanaman diletakkan di depannya. Tentu saja, Rhode juga mencapai apa yang dia datang ke sini.
Dia menurunkan tubuhnya dan mengeluarkan grimoire suci berdebu tua dari kotak kayu. Dia mengangguk puas dan menoleh ke arah Lais. Bapak. Rhode, ada apa? Menyadari niat Rhode, Lais berlari terburu-buru. Ekspresinya agak rumit karena dia ingin mengobati luka-luka Barney, tetapi Rhode mengatakan, tinggalkan dia. Jadi dia hanya bisa dengan canggung meninggalkannya. Terus terang, Lais sangat tidak senang dengan kinerja Barney juga, tetapi sebagai Spirit Master, dia tidak bisa mengabaikan kehidupan orang lain hanya karena preferensi pribadinya. Ini adalah untuk kamu. Ini adalah... Lais menerima kitab suci yang diserahkan Rhode dan membalik beberapa halaman dengan rasa ingin tahu. Kemudian ekspresinya langsung menyala ketika dia menyadari nilai buku itu. Apakah ini kitab suci? Iya nih. Rhode menepuk pundak gadis itu. Dengan kekuatanmu, aku percaya bahwa mempelajari mantra itu seharusnya tidak menjadi masalah. Semoga berhasil. Tentu saja. Aku akan bekerja keras. Terima kasih, Pak Rhode. Merangkul kitab suci, Lais memperlihatkan senyum lebar. Tentu saja, dia tahu nilainya. Di gereja, hanya sejumlah orang terpilih yang memenuhi syarat untuk belajar tentang mantra tingkat tinggi. Biasanya, Spirit Masters hanya diizinkan untuk mempelajari mantra dasar. Dari sini, orang dapat menyimpulkan nilai dari kitab suci yang mencatat mantra tingkat tinggi. Lais yakin bahwa selama dia bisa belajar setengahnya, maka kekuatannya akan meningkat lebih jauh. Pada saat yang sama, Marlene berjalan ke arah mereka berdua. Tetapi dibandingkan dengan Lais, yang sangat senang menerima kitab suci, ekspresinya benar-benar malu. Karena baru saja, Rhode memberitahunya untuk merawat mayat necromancer. Tidak diragukan lagi, ini adalah ujian yang menantang bagi Marlene karena dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Meskipun Marlene menyuarakan protes atas nama kebenaran, menghadapi Rhodes, karena kamu juga salah satu anggota kelompok tentara bayaran, maka kamu juga harus mengikuti argumen perintah. Penyihir muda jenius ini hanya bisa pasrah dan mengeksekusi perintah sambil memegang napasnya. Aku telah menyelesaikan tugas, Mr. Rhode. Oh. Mendengar kata-kata Marlene, Rhode menatapnya dengan sedikit terkejut. Apakah kamu menemukan sesuatu yang baik? Semuanya ada di sini. Menghadapi pertanyaan Rhode, Marlene membuat jawaban robot, lalu dia mengulurkan tangannya, membagikan peralatan yang dia temukan. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Rhode tidak akan segera menerimanya. Sebaliknya, dia diam-diam menatap cincin di tangannya dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Bapak. Rhode? Melihat reaksi Rhode, Marlene mengingatkannya lagi. Rhode akhirnya merespons dan mengangguk. Ya, aku tahu. Kamu sudah bekerja keras. Kata Rhode sambil menatapnya. Betapa beruntungnya nona muda ini, dia bahkan bisa menemukan cincin jiwa gelap yang legendaris. Bab 58, Sisi Lain Dewan. Bintang pagi itu sekali lagi mengintip ke cakrawala, menebarkan sinar emas yang bersinar ketika menembus jendela yang jatuh di atas lantai marmer putih yang dipoles. Cahaya hangat menyaring kelopak mata tipis gadis itu dan dia menyipitkan matanya sejenak. Tubuhnya membungkuk nyaman di sofa lembut sambil menikmati waktu luang sore. Tepat di luar jendela, sebuah sungai bergelombang bersama angin sepoi-sepoi. Cabang-cabang hijau yang subur bergoyang, diikuti oleh nyanyian pujian yang tenang dan gemerisik. Sebuah lampu kristal cantik membiaskan cahaya magis, yang menumpahkan palet warna ke dinding emas yang meliputi aula besar. Lukisan indah digantung di dinding, sangat cocok dengan patung yang dibuat dengan indah. Hanya berdiri di sana memancarkan sensasi surga seni. Pintu berukir rumit dari 9 burung bersayap dengan tenang berderit terbuka, dan seorang wanita bangsawan mengenakan gaun formal dengan cepat berjalan melewati karpet merah sebelum setengah berlutut pada gadis yang berbaring di sofa. Yang mulia. Yakni. Mengakui wanita bangsawan di depannya, bulu mata gadis muda itu berkibar terbuka perlahan, mata hijaunya memancarkan tampilan malas dan lucu. Sinar cemerlang yang bersinar melalui jendela mirip dengan kain sutra yang melilit sosoknya yang cantik dan menawan, menonjolkan sosok langsingnya. Sepasang kaki putih dan ramping digantung dari sofa dengan acuh tak acuh, yang agak menggoda. Rambutnya yang keemasan dan berkilau memantulkan sinar matahari, tampak sangat menarik seolah itu adalah mahkota. Ada apa, Carol? Semuanya siap sesuai pesanan kamu, sisi asosiasi pedagang telah diproses. Dengan perintah kamu, kami dapat. Wanita itu tiba-tiba berhenti berbicara dan menutup mulutnya. Ini karena dia melihat gadis di depannya menutup matanya lagi. Berdasarkan pemahamannya tentang Yang Mulia, dia memutuskan untuk berhenti dan menunggu perintahnya. Pembusukan tanaman benar-benar menjijikkan, katanya.
Matanya tertutup ketika dia mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai seekor kucing hitam yang meringkuk dengan malas di pangkuannya, tetapi itu memberikan nutrisi yang diperlukan agar pohon muda yang baru tumbuh menjadi bunga yang indah. Menghentikan proses pertumbuhan kehidupan yang indah bukanlah sesuatu yang aku sukai. Aku mengerti, Yang Mulia. Meskipun kata-katanya tampak agak tidak jelas, wanita itu masih bisa memahami arti kata-katanya. Dia mengangguk sebagai jawaban, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang kompleks. Dari laporan baru-baru ini, Arya Papiel, dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, tampaknya ada tikus dari Dewan. Biarkan mereka. Gadis itu berhenti membelai kucing hitam itu dan menghela nafas. Bawahan imutku harus tahu apa yang harus dilakukan. Penguasa dan rakyatnya harus memiliki pemahaman diam-diam semacam ini. Bawahan yang memenuhi syarat akan mengerti apa yang aku maksud, hanya bunga yang tahan badai yang berhak menerima bantuan aku yakin mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Yang Mulia. Ketika gadis itu mendengar jawaban jinaknya, dia memperlihatkan senyum cemerlang. Setelah bekerja keras, aku yakin kamu pasti kelelahan. Bagaimana kalau menemaniku minum teh? Ini adalah teh merah segar yang baru saja aku peroleh, aku pikir itu harus sesuai dengan selera kamu. Terima kasih, Yang Mulia. Carol, kamu terlalu rendah hati. Tapi itu alasan mengapa aku sangat menyukaimu. Ayo sekarang, jangan hanya berdiri di sana, bagaimana kalau kamu mendekati aku? Yang Mulia. Angin semakin kencang. Hode merasa lega ketika dia kembali ke tempat yang aman di Deepstone City. Dalam perjalanan kembali, mereka tidak menemui gangguan apapun. Sama seperti apa yang dikatakan Marlene, mayat hidup hanya mampu mempertahankan keberadaan mereka karena energi necromancer. Sekarang setelah mati, secara alami mayat hidup kembali menjadi debu di tempat asalnya. Misi itu sukses. Hode akhirnya menciptakan jiwa inti yang sangat dibutuhkan, Lais memperoleh kitab suci, dan Old Walker menjarah jubah yang bisa menahan serangan unsur. Adapun distribusi cincin jiwa gelap, Hode dan Marlene memiliki pendapat yang berbeda. Di benua jiwa naga, definisi item langka umumnya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah item itu sendiri langka, dan berisi skill langka. Dan yang kedua adalah item yang dapat meningkatkan efektivitas item itu sendiri. Pedang Hode, tanda bintang, milik yang terakhir, sedangkan cincin jiwa gelap milik yang pertama. Namun demikian, keduanya dikategorikan sebagai item langka, dan cincin jiwa gelap memiliki keterampilan yang sangat dihargai, bahkan untuk para pemain. Shadow Mist, pemegang item dapat membuat kabut gelap AoE. Ketika di dalam, pemegang item dapat bergerak sesuai keinginannya, memberikan kemampuan Stay Out, pasif. Efeknya akan hilang begitu dudukannya rusak. Cara lain untuk menggambarkan keterampilan ini adalah memberikan ruang dimensi terbatas untuk bergerak. Dalam permainan, cincin ini adalah aksesori yang sangat langka. Karena kemampuan yang diberikan tidak terbatas pada kelas mereka, item itu sangat dicari oleh kelas non-mage. Ini karena mereka tidak memiliki skill yang bisa bergerak cepat, dan Shadow Mist adalah cara untuk mengatasi kekurangan itu. Utilitasnya tidak hanya terbatas pada penyergapan, jika dudukan diserang, maka itu bisa membantu dengan menyembunyikan dudukan untuk membantunya melarikan diri. Satu-satunya kelemahan adalah HW efektif terbatas. Tetapi bagi sebagian besar pemain yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berpetualang, itu hanya masalah kecil. Meskipun itu adalah barang yang sangat langka dan berguna, Rode tidak memonopoli semuanya untuk dirinya sendiri. Dia perlahan menjelaskan fungsi cincin jiwa gelap kepada Marlene dan kemudian bertanya apakah dia membutuhkannya. Tapi dia tidak pernah berharap Marlene benar-benar mengekspresikan penghinaan. Alasannya sederhana. Pertama, dia adalah penyihir lingkaran tengah dan memiliki sejumlah mantra penyelamat jiwa. Dan kedua, dia merasa bahwa Shadow Mist tidak seindah yang dijelaskan Rode. Dalam pertempuran, ketika Necromancer menggunakan keterampilan yang sama persis untuk menyembunyikan dirinya, Rode masih menemukannya dengan mudah dengan pedangnya. Dia percaya bahwa yang terbaik adalah tidak mempertaruhkan nyawanya pada sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Jadi, Rode mengambil cincin itu. Sangat. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang para pemain yang bersedia menghabiskan banyak uang untuk membeli aksesori langka yang dianggap tidak dapat dipercaya oleh seorang NPC. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi mereka. Terima kasih atas bantuan kamu, Emeraude. Wajah Shauna tampaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun serangan Necromancer mematikan, karena pendekar pedang wanita berambut merah ini adalah seorang veteran, dia berhasil menghindari serangan tepat pada waktunya, dan berakhir dengan bahu yang terluka. Dengan penyembuhan Lais dan istirahat yang tepat, pemulihan sepenuhnya tidak akan menjadi masalah.
Namun, secara keseluruhan, kelompok tentara bayaran Red Hawk menerima kerugian besar jika dibandingkan dengan kelompok Rode. Mereka membalikan pemakaman Pavel, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan pedang yang mereka cari. Ini membuat Shauna sangat tertekan. Namun, itu seperti yang diharapkan Rode karena dia dapat mengingat dengan jelas bahwa tetesan dari pemakaman Pavel semuanya terkait dengan kelas sihir dan tidak pernah mendengar tentang pencarian tersembunyi yang melibatkan pedang. Sebelumnya, ketika dia mendengar deskripsi misi dari Shauna, dia berasumsi bahwa itu adalah pencarian eksklusif NPC, dan para pemain tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tapi menilai dari situasinya sekarang, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Nona Shauna, apakah kamu yakin klien kamu mencari pedang? Iya nih. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengatakan bahwa itu adalah pusaka keluarga mereka dan Pavel mencurinya. Karena itu, dia meminta aku untuk menemukannya. Berdasarkan perjanjian, dia membayar 150 koin emas kepada kami sebagai deposit, jadi aku ragu itu akan menjadi misi palsu. Tapi sekarang, karena aku tidak dapat menemukan pedang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tidak heran Shauna tidak meragukan kredibilitas misi, karena menurut aturan, setoran yang diterima saat melakukan komisi tidak akan dikembalikan. Dengan kata lain, terlepas dari sukses atau gagal, uang itu masih akan diambil. Dalam banyak kasus, klien yang membayar setoran kecil dapat dianggap sebagai makna simbolis. Meskipun demikian, mereka masih akan membayar jumlah yang tersisa setelah misi selesai. Karena kliennya menawarkan 150 koin emas sebagai deposit, itu hampir setara dengan menyelesaikan misi bintang 3. Itu adalah anugerah yang sangat besar, tidak heran Shauna tidak meragukan keabsahan kliennya. Lagi pula, siapa yang akan membuang uang sebanyak itu hanya untuk bersenang-senang? Tapi meratapi hal itu sekarang tidak ada gunanya. Pedang yang harus ditemukan Shauna adalah pedang kuno. Itu adalah pedang yang juga ada dalam permainan, tetapi pedang ini terutama digunakan untuk dekorasi. Karena dia tidak bisa menemukannya, misinya gagal, dan dia kehilangan banyak kawan dalam proses itu. Dengan demikian, dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk, jadi dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada Rode dan yang lainnya, dan dia berjalan dengan susah payah menuju asosiasi mercenari dengan apa yang tersisa dari kelompoknya mengikuti di belakangnya. Hanya Barney, si idiot itu, yang dibawa oleh Shield Warrior. Si kecil malang itu belum terbangun dari komanya. Tetapi jika Rode tidak salah menebak, dia tidak akan bangun lagi. Ketika Shauna dan yang lainnya akhirnya menghilang di sudut, mata Rode menjadi dingin. Mereka tertipu, kata Rode. Mendengar kata-kata itu, Lais membelalakan matanya karena terkejut. Bahkan Old Walker mengerutkan kening. Ada apa, nak? Kamu mengatakan mereka ditipu? Mengapa demikian? Sederhana. Rode mengangkat bahu. Jika itu seperti yang dikatakan klien, mata Rode menyipit ketika dia berbicara, lalu mengapa dia akan mempercayakan segalanya kepada tentara bayaran pada sesuatu yang sama pentingnya dengan pusaka keluarganya? Terlebih lagi, dia bahkan tidak muncul sekali. Rode berkata sambil menyimpulkan situasi dengan tenang. Iya nih. Marlene mengangguk dan setuju. Bagi kami bangsawan, pusaka keluarga adalah roh keluarga. Dapat dikatakan bahwa itu adalah ukuran kehormatan dan kemuliaan keluarga. Jika pusaka hilang, maka sebagai anggota keluarga, adalah tanggung jawab mereka untuk menemukannya sesegera mungkin. Jika pusaka keluarga Senia salah tempat atau dicuri oleh seseorang, aku tidak hanya akan meminta bantuan tentara bayaran, tetapi aku juga akan mengikuti mereka. Hanya garis keturunan keluarga yang harus mendapatkan kembali kejayaan dengan secara pribadi mengambil pusaka. Jika orang lain, misalnya, seorang tentara bayaran, mengambil pusaka, maka itu akan menodai kehormatan keluarga bergengsi manapun. Aku tidak percaya seseorang yang memiliki pusaka keluarga sebagai orang kaya baru. Seperti yang dikatakan Pak Rode, pasti ada masalah. Masalah apa? Mendengar penjelasan terperinci dari Marlene ini, ekspresi Lais langsung tegang. Bagaimanapun, Shauna adalah teman baiknya, dan sekarang dia tahu bahwa dia mungkin dalam bahaya, jadi tentu saja dia tidak bisa tenang. Aku tidak tahu. Rode menggelengkan kepalanya, lalu dia mendongak, menatap Deepstone City di depannya. Tapi aku mungkin punya petunjuk. Bab 59, Undangan dari Keluarga Keller. Keadaan aneh yang menimpa kelompok tentara bayaran Red Hawk menyebabkan Rode menyembunyikan beberapa keraguan dan menjadi semakin waspada. Meskipun di luar itu tampaknya kecelakaan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Seperti yang Shauna katakan, orang itu memberinya 150 koin emas sebagai deposit. Jumlah uang itu sedikit terlalu banyak hanya untuk kesenangan acak.
Tidak diragukan lagi, ada sesuatu yang terjadi di belakang layar. Rode menimbang konsekuensi dalam benaknya, dan pada akhirnya, dia menolak untuk membiarkan Lais mengumpulkan informasi dari Red Hawk. Karena Barney menyebabkan keretakan antara kedua kelompok tentara bayaran mereka, Rode tidak berniat untuk melewati batas dan meminta Old Walker untuk kembali ke asosiasi mercenari, dengan asumsi baik dirinya yang dulu. Ketika kamu kembali ke asosiasi, bantu aku untuk memperhatikan pergerakan abnormal, kata Rode kepada Old Walker sambil duduk di belakang meja kayu tua di ruang kerja sambil menulis sesuatu di atas kertas. Beritahu aku segera jika ada sesuatu yang sangat aneh. Kemudian, jika mungkin, cari tank untuk aku. Tangki? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Rode mengulurkan tangannya dan memukul dahinya. Kemudian, dia dengan cepat memperbaiki hukumannya. Temukan seseorang yang bisa bertahan di saat krisis. Ingat, kami membutuhkan tidak lebih dari 2 orang. Meskipun saat ini, kami kekurangan anggota, aspek yang perlu kami tingkatkan adalah kerja tim kami. Seseorang yang bisa memegang bagian depan. Mendengar permintaan Rode, Old Walker mengelus dagunya yang tak berjanggut dan tenggelam dalam pikirannya. Aku punya beberapa orang dalam pikiran. Tapi aku pikir harus siap untuk menghabiskan sedikit. Berapa banyak? Rode mengangkat kepalanya dan menatap pria tua yang duduk di depannya. 300 koin emas. Old Walker menyeringai. Yang banyak? Rode mengerutkan kening. Hadiah emas untuk menyelesaikan pemakaman Pavel hanya 500 koin. Sekarang, Old Walker berkata bahwa dia membutuhkan lebih dari setengahnya yang membuat Rode sedikit bingung. Biasanya, merekrut tentara bayaran tidak membutuhkan uang sebanyak itu. Seorang tentara bayaran yang layak hanya bernilai sekitar 100 koin emas. Bahkan ada tentara bayaran yang tidak ingin uang bergabung dengan grup. Misalnya, Marlene dan Old Walker. Old Walker hanya menginginkan 50 koin sedangkan Marlene hanya tertarik untuk mendapatkan pengalaman. Tapi sekarang, Old Walker ingin 300 emas untuk merekrut orang? Old Walker tersenyum kecut pada reaksi Rode. Sejak dia bergabung dengan kelompok tentara bayaran, Rode selalu menjaga sikap sarkastik ini terhadapnya. Jadi, dia ingin entah bagaimana membiarkannya mencicipi sedikit obatnya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan secara eksplisit menyatakan niatnya karena dia sudah menjadi bagian dari grup, tetapi ketika ada keuntungan, menghabiskan uang tidak bisa dihindari. Yakin. Tetapi dengan kekecewaannya, meskipun Rode awalnya menyatakan syok pada awalnya, dia tidak menjadi marah atau tidak bahagia. Sebaliknya, dia membuka laci dan mengambil sekantong emas sebelum melemparkannya dengan santai di atas meja. Ini 500 koin emas. Ambil. Melihat ini, wajah Old Walker menjadi kaku. Hei, bukankah ini pembayaran kita? Kamu hanya memberikannya begitu saja kepada aku? Rode mengangkat bahu, tidak masalah. Saat ini, kami tidak perlu menggunakan uang itu. Karena kamu membutuhkannya, maka bawa saja. Dia bahkan tidak kelopak mata ketika melempar kantong koin itu. Bagi Old Walker, 500 koin emas adalah jumlah uang yang banyak, tetapi bagi Rode, 500 hanyalah setetes di lautan. Kembali dalam permainan ketika dia adalah seorang pemimpin serikat, mengelola jutaan koin emas adalah urusan sehari-hari. Dengan demikian, 500 koin yang sangat kecil ini tidak cukup baginya untuk merasa sakit hati. Terus terang, dia lebih khawatir bahwa Old Walker akan ragu untuk menghabiskan. Jika itu terjadi, ia akan mengurangi bagian pembayarannya. Andai saja Old Walker tahu apa yang dipikirkan Rode saat ini, ia akan segera mempertimbangkan kembali sarannya tanpa keraguan. Sayangnya, membaca pikiran orang lain bukan keahliannya. Dengan demikian, kesan Old Walker tentang Rode membaik karena dia melihat ini sebagai tindakan kemurahan hati. Jangan khawatir, nak. Old Walker mengambil tas itu dengan ekspresi serius. Aku berjanji akan mengembalikan kandidat yang cocok yang akan memuaskanmu. Old Walker membungkuk dan memperlihatkan senyum halus. Aku akan memastikan bahwa uangmu dihabiskan dengan baik. Aku berharap begitu. Karena perhatian Rode terfokus pada kertas, ia tidak melihat senyum aneh Old Walker. Setelah hening sejenak, Rode meletakkan pena dan menatap Old Walker. Apakah ada hal lain? Ya, aku ingin bertanya, kapan kita akan menerima misi lain? Aku sudah menerima satu. Kami akan keluar 2 hari kemudian. 2 hari? Old Walker mengerutkan kening. Lalu kapan aku punya waktu untuk mengumpulkan informasi? Hanya Marlene dan aku yang akan menjalankan misi ini. Rode menggelengkan kepalanya dan menjawab. Lais butuh waktu untuk mempelajari mantra barunya, dan kamu juga punya banyak hal untuk dilakukan.
Itu sebabnya hanya kita berdua yang akan pergi, Rhode melirik wanita muda yang duduk di sudut membaca buku. Jangan khawatir, kita hanya menuju Twilight Forest untuk mengambil beberapa tanaman alkimia. Misi 2 bintang sederhana. Marlene, yang menyadari pandangan Rhode, mengungkapkan senyum bangga sebagai tanggapan. Tindakan angkuh ini membuat Rhode menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah ke dalam. Terus terang, Rhode tidak berencana membawa Marlene. Dia ingin keluar sendiri dan menggali beberapa peralatan yang layak yang tersembunyi di dalam Twilight Forest. Namun, Marlene mengetahui tentang hal ini dan bersikeras untuk ikut. Karena prioritasnya di sini adalah untuk mendapatkan pengalaman, dia ingin keluar dari kota batu jauh sebanyak mungkin. Menghadapi permintaan Marlene, Rhode akhirnya setuju untuk membawanya. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, dia sekarang adalah anggota dari kelompok tentara bayarannya, ditambah kekuatannya sebagai penyihir lingkaran tengah akan berguna jika ada sesuatu yang serba salah di sepanjang jalan. Baiklah, aku mengerti. Old Walker mengangguk dan berdiri. Lalu aku akan menyiapkan masalahku sendiri dan mengamati situasi dalam asosiasi. Aku akan berada di tempat itu jika kamu ingin menemukan aku. Begitu dia selesai kalimatnya, Old Walker berbalik dan berjalan pergi. Tetapi tepat pada saat dia hendak pergi, ketukan datang dari pintu. Itu adalah Lais. Dia membuka pintu dan berjalan menuju Rhode, memberikannya sebuah amplop. Bapak. Rhode, ini dikirim oleh keluarga Claire. Ada sedikit kebingungan di wajahnya ketika dia menyerahkan surat itu kepada Rhode. Ukiran pada surat itu indah. Simbol emas dari lambang keluarga mereka mengungkapkan identitas dan status pengirimnya. Keluarga Claire. Rhode bingung dan mengerutkan alisnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil surat itu dari dia. Apakah kita mengenal orang-orang ini? Mendengar pertanyaan Rhode, Lais menatap kosong ke arah Rhode. Tuan. Rhode, apakah kamu lupa? Apa? Ketika kami kembali ke Deepstone City dari Twilight Forest, kamu telah menyelamatkan seorang wanita. Tidak ada kesan. Rhode menjawab dengan tegas. Menilai dari ekspresinya, dia jelas lupa tentang masalah ini. Lais tertegun, tetapi dia menelan air liurnya dan memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, keduanya sama sekali tidak berhubungan baik dan berpikir bahwa setelah kejadian itu, tidak akan ada komunikasi lebih lanjut. Tanpa diduga, keluarga Claire benar-benar mengambil inisiatif untuk menghubungi Rhode. Dia tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Kepala keluarga Claire mengundang aku ke pesta makan malam untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Rhode membaca kontennya keras-keras dan meletakkan surat itu di atas meja. Jadi, siapa yang akan pergi denganku? Old Walker adalah yang pertama menolak. Dia berjalan keluar dari kamar dan melambaikan tangannya pada Rhode. Minum teh dengan sekelompok bangsawan yang membosankan? Hitung aku. Aku akan pergi dulu, nak. Yakinlah bahwa aku akan menyelesaikan misi yang kamu tugaskan kepada aku. Aku juga. Lais berkata dengan ragu-ragu, memperlihatkan senyum canggung. Kemudian dia diam-diam mundur beberapa langkah. Aku baru belajar mantra baru itu, dan kupikir, aku tidak bisa membuatnya. Marlene? Melihat Old Walker dan Lais tidak tertarik untuk pergi, Rhode mengalihkan perhatiannya ke orang terakhir di ruangan itu. Marlene merenung sejenak sebelum mengangguk. Meskipun aku tidak terlalu tertarik, tapi kurasa bagus untuk bersantai sesekali. Ayo Lais. Ayo pergi bersama. Tetapi aku... Mantra bukanlah sesuatu yang bisa kamu pelajari dalam sehari. Selain itu, kamu sudah lama tidak berpartisipasi dalam pesta teh. Ini, aku. Karena mengganggu Marlene, wajah Lais memerah, dan dia dengan cepat melirik Rhode. Ketika dia melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, dia merasa sedikit lega dan menganggukkan kepalanya. Babak 60, perjamuan malam hari. Pak! Vas jatuh ke lantai, pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa kamu mengundang itu, ayah? Helen berdiri di ruang tamu, menatap Claire yang tampak serius. Sekarang bukan saatnya untuk mengamuk. Melihat wajah putrinya yang membengkak, Claire menghela nafas. Namun ekspresi segera mengeras lagi. Bagaimanapun, seseorang menyelamatkan hidupmu. Setidaknya kamu perlu mengatakan sesuatu, apakah kamu lupa semua yang aku ajarkan sebelumnya? Claire menaikkan suaranya, menyebabkan Helen sedikit mundur. Tetapi begitu dia menyadari kepengecutannya sendiri, dia berdiri tegak lagi. Aku tidak peduli. Lagi pula, aku benci pria itu. Aku tidak akan pernah berterima kasih padanya bahkan jika kamu membunuhku. Kamu
Kamu manja. Dia mengarahkan jarinya ke putrinya yang pemberontak dan bergetar karena marah. Dia tidak tahu mengapa gadis yang biasanya patuh tiba-tiba menjadi begitu keras kepala. Kembali ke kamarmu. Sekarang. Malam ini, nona kecil, kamu dihukum. Aku tidak pergi kemana-mana. HMPH. Helen menginjak kakinya yang gemuk dengan keras dan berbalik, meninggalkan ruangan dengan gusar. Claire memperhatikan ketika sosok putrinya menghilang di balik pintu, lalu, dia duduk kembali di kursinya dan mendesah. Pada saat ini, seolah-olah wajahnya berusia 10 tahun lagi. Dia kelelahan. Menguasai. Ben berjalan ke sisi Claire dengan lembut dan membungkuk dengan hormat. Dia melihat ekspresi tuannya yang lelah dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, tentang Nona. Awasi dia. Untuk malam ini, jangan biarkan dia keluar dari kamar. Claire melambaikan tangannya dan menghela nafas sekali lagi. Dia mencubit alisnya dengan satu tangan sementara dengan tidak sabar memberi isyarat pada Ben untuk keluar dari kamar dengan tangan lainnya. Claire melambaikan tangannya, lalu menghela nafas. Dia memegang dahinya sementara tidak sabar melambaikan tangannya. Hanya, kembali saja. Aku lelah, dan aku ingin beristirahat. Melaporkan kepada aku ketika pria itu datang, aku pribadi akan menyambutnya. Iya nih. Setelah menerima pesanan Claire, Ben langsung pergi. Claire memejamkan mata untuk waktu yang lama dan tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, tekanan pada dirinya terlalu banyak untuk dia tangani. Bukan hanya masalah keluarga yang membebani dirinya, tetapi asosiasi pedagang juga menjadi masalah. Ketika mereka mencoba menculik putrinya untuk mengancamnya, dia memutuskan untuk menarik garis dengan asosiasi pedagang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang-orang yang hanya punya uang di otak mereka tiba-tiba menjadi begitu berani. Tetapi sejak dia menegaskan tekadnya, dia memutuskan untuk tidak bergaul dengan mereka lagi. Demi alasan keamanan, dia bahkan memerintahkan Helen untuk tidak keluar, atau setidaknya sampai masalah selesai. Tentunya dia berharap bahwa Helen akan sangat tidak senang dihukum, tetapi tetap, sebagai kepala keluarga, dia harus bertanggung jawab untuk semua orang. Claire memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang salah beberapa hari ini, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Meskipun belum ada aktivitas di Kota Emas, Claire tahu bahwa begitu gadis itu bergerak, itu berarti posisinya sebagai kepala keluarga akan berakhir. Claire menggelengkan kepalanya untuk membuang emosi dan pikiran negatif ini dari kepalanya. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, maka dia tidak akan memikirkannya lagi. Kali ini, pesta makan malam akan disemarakkan dengan kehadiran Presiden Asosiasi Penyihir Mercenari dan Adipati. Dia harus menangkap kesempatan ini untuk berdiskusi dengan mereka tentang masalah ini secara mendalam karena ini sangat penting. Selain itu, dia tidak bisa menunggu sampai menit terakhir untuk menyelesaikannya. Awalnya, Claire tidak berniat mengungkapkan hal-hal tertentu karena itu adalah masalah internal asosiasi pedagang, tetapi setelah upaya penculikan putrinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Jika itu hanya sengketa komersial biasa, mereka tidak akan menggunakan metode ekstrim seperti itu untuk memaksanya mematuhinya. Tidak peduli apa, masih lebih baik untuk memiliki semacam persiapan. Berpikir sampai titik ini, Claire tidak bisa tidak mengingat lelaki muda yang menyelamatkan nyawa putrinya. Meskipun Deepstone City adalah kota kecil, menemukan satu orang masih bukanlah tugas yang mudah. Namun, Rhode, khususnya, agak terkenal, dengan demikian, menyelidiki informasi tentang dirinya tidak sesulit yang diperkirakan Claire. Begitu dia melangkah ke kota Batu Dalam, dia langsung dinilai oleh Shrek yang legendaris dan menang. Setelah itu, ia berhasil menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran dengan hanya 2 orang. Kemudian, ia menghabiskan uangnya untuk membeli rumah hantu Cyril yang terkenal itu. Lebih jauh, menurut rumor, penampilan pemuda itu sangat indah. Terus terang, jika bukan karena kenyataan bahwa prestasinya hampir mustahil berdasarkan keadaannya, maka akan sulit untuk percaya apakah dia benar-benar berusaha menarik perhatian atau tidak. Yang mengejutkan, pemuda ini telah memimpin kelompok tentara bayaran, Mini, untuk menaklukkan Necromancer di pemakaman Pavel yang merupakan misi 4 bintang. Meskipun banyak orang meragukan keabsahan alat peraga misi, staf asosiasi mercenari menegaskan kepada orang-orang bahwa kepala dan staf Necromancer adalah yang sebenarnya. Rhode tidak menyadari bahwa dia adalah titik fokus banyak orang saat ini. Fakta bahwa dia dapat memimpin beberapa orang untuk menyelesaikan misi berbahaya seperti itu berarti dia pasti seseorang yang luar biasa. Tentara bayaran juga manusia. Secara alami, mereka ingin bekerja untuk yang kuat karena mereka sering menempatkan hidup mereka seimbang. Jadi, siapa pemuda ini? Orang macam apa dia? Claire memejamkan mata dan merenung pada dirinya sendiri.
Ketika malam tiba, lingkungan yang tenang segera mulai cerah. Sebuah lampu gantung membiaskan cahaya yang tak terhitung banyaknya saat banyak kereta mewah bergerak bolak-balik. Sekarang adalah waktu terbaik bagi para bangsawan untuk berinteraksi satu sama lain. Entah itu perjamuan formal atau informal, mereka ada di sini untuk bersenang-senang. Dan, perjamuan malam ini menjadi sangat hidup. Tempat ini sebenarnya bisa menampung banyak orang? Presiden tua berjalan turun dari kereta, bergumam dengan sedih sambil mengamati para bangsawan mengenakan pakaian mewah. Setiap kali aku datang ke sini, rasanya seolah aku memasuki pasar. Mendengar ribuan anak itik bersorak di gendang telinga aku benar-benar menyedihkan. Yah, teman lama, Emer Keller jarang mengundang kita. Jangan menjadi orang tua yang pemarah. Dibandingkan dengan Presiden Asosiasi Mercenari yang mengenakan pakaian kasual, Shrek berpakaian lebih elegan. Selebriti Deepstone City benar-benar menyerupai seorang bangsawan dengan pakaiannya yang memukau. Di pinggangnya, pedang sihir ikoniknya tergantung longgar. Pria itu hanya berusaha menggerakkan masalah. Mengabaikan mata yang tidak puas dari petugas, Presiden lama memasuki aula besar, lalu, dia mengeluarkan pipanya dan mengetuk pintu. Jika tidak, mengapa dia menjadi rendah hati? Lihat, bahkan Clouds bahwa rubah tua yang cerdik datang. Sepertinya ada masalah yang sangat besar. Mungkin. Aku mendengar bahwa sesuatu terjadi pada asosiasi pedagang, tetapi, jika itu adalah satu-satunya masalah, dia tidak akan mencari kami, asosiasi mercenari, atau Clouds untuk membantunya memecahkan masalah apapun yang sedang dihadapinya. Menurut kamu apa masalahnya? Aku tidak tertarik pada hal-hal yang merepotkan ini. Jika ada seseorang yang berani mencari masalah, aku hanya akan memukulnya sampai mati, bukankah begitu? Itu mungkin tidak benar, karena... Shrek belum menyelesaikan kalimatnya sebelum pintu terbuka lagi. Aula yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Bagi para bangsawan ini, hanya ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian mereka. Tapi sekarang, mereka benar-benar mengalihkan fokus mereka ke tiga wajah baru yang berjalan di koridor. Rhode secara alami ada di depan. Dia mengenakan satu set pakaian gelap, menekankan kulit pucat dan bentuk tubuh tipis yang membuatnya tampak seperti anak yang lemah. Rambutnya yang gelap dan panjang jatuh ke pundaknya, dan wajahnya yang menarik dikombinasikan dengan ekspresi dinginnya yang biasa memancarkan pesona yang aneh. Mengikuti di belakangnya adalah dua wanita yang sama-sama mempesona. Gaun Marlene tidak jauh berbeda dari biasanya, dia masih mengenakan jubah mewahnya yang sangat cocok dengan gerakannya. Tongkat rubinya di sampingnya memancarkan aura elegan. Sementara itu, dibandingkan dengan dua lainnya, gaun Lais lebih sederhana. Dia mengenakan gaun putih yang berkilau, seolah-olah dia adalah bunga bakung putih yang membangkitkan cinta dan kasih sayang dari orang-orang. Semua orang di aula ini adalah individu yang luar biasa, tetapi tiga pendatang baru ini masih menonjol dengan aura unik mereka yang menarik perhatian begitu banyak orang. Segera, beberapa kelompok mulai berbisik dan bergosip. HMPH. Sepertinya perjamuannya sedikit lebih baik dari yang aku kira. Marlene sepenuhnya mengabaikan kerumunan di sekelilingnya dan melihat sekeliling. Marlene, itu terlalu kasar. Lais mengulurkan tangannya dan menarik lengan Marlene dengan lembut. Kamu tidak perlu memikirkannya, Lais, santai saja. Namun, Marlene tampaknya tidak menganggap serius saran Lais. Kami di sini untuk bersenang-senang. Selain itu, wanita ini bersedia untuk berpartisipasi dalam perjamuan kelas rendah ini, itu sudah cukup untuk memberinya wajah. Tepat setelah Marlene berakhir, seorang pria parubaya berpakaian bagus dengan wajah setia memasuki aula. Setelah memperhatikan Rhode dan yang lainnya, matanya menyala dan dengan cepat menuju ke arah mereka. Halo, Mr. Rhode. Aku Claire Keller. Aku sudah mendengar tentang kamu dari putri aku dan berharap kami bisa bertemu sejak saat itu. Saat ini, keinginan aku terpenuhi. Atas nama keluarga Keller, aku menyambut kamu di pesta ini. Jangan rendah hati, Tuan Claytor. Dengan senang hati menerima undangan kamu. Menghadapi pria parubaya di depannya, Rhode menjawab dengan sikap rendah hati dan tidak sombong. Meskipun ia jelas bukan bangsawan, ia berpartisipasi dalam acara serupa di belakang permainan. Meskipun dia tidak mengalaminya secara pribadi, dia melihatnya berkali-kali. Kembali dalam permainan, dia bisa mengingat setidaknya 2 atau 3 dialog bangsawan yang khas. Mendengar jawaban Rhode, Claytor menunjukkan senyum yang menyenangkan. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke orang-orang di belakang Rhode. Kamu tidak harus sopan, Mr. Rhode. Kedua orang ini adalah... Salam, Marlene maju setengah langkah dan sedikit mengangkat ujung roknya. Namaku Marlene Senia, sangat senang melihatmu, Tuan Claytor Keller yang terkasih. Senia? Mendengar jawaban Marlene, Claytor tertegun sejenak.
Wajahnya segera melontarkan kejutan dan memandang Rode. Apakah pria ini berhubungan dengan orang-orang dari keluarga Senia? Apa identitasnya? Bersambung.